Oke, terima kasih. Ya, oke, terima kasih, Pak. Ya, oke, senang sekali ya bisa hadir ya di Kota Bandung. Perkenalkan, ya nama saya Rudi Gunawan, ya latar belakang sarjana komputer. Ya, jadi kata orang itu kan tak kenal maka tak sayang. Ya, sedikit lah mungkin cerita dia mengenai latar belakang. Ya, jadi intinya Bapak Ibu ya, saya nih dulu itu termasuk orang yang 3P. 3P itu pendiam, pemalu, penyendiri. Ya, jadi kalau dulunya tuh parah banget lah Bapak Ibu. Kalau di kelas, kalau waktu sekolah, dulu itu kan biasanya itu kan ada geng-gengnya, ada geng yang tukang ributnya, biasanya kan ada yang pendiam, ya yang alim. Nah, saya termasuk yang geng pendiamnya Bapak Ibu. Ya, makanya nih Anda tahu ya kira-kira fotonya yang mana nih Bapak Ibu? Biasa kalau orang pendiam itu kan kalau foto di mana biasa posisinya? Belakang gitu ya, sudah belakang mesti di pojok lagi Bapak Ibu ya. Nah, ini orangnya ya. Nah, saya juga waktu sekolah ya punya prestasi cukup membanggakan. Ya, saya dari SD Bapak Ibu itu hampir selalu masuk 3 besar. Ya, luar biasa oh ya, 3 besar. Ya, kalau di Unicorn ya begini, kalau 3 besar kurang keren kayaknya gitu ya. Tapi saya 3 besarnya bukan dari atas Bapak Ibu, tapi dari bawah ya. Ranking. Nah, ini ada buktinya ya. Ranking 36 dari 38 siswa. Wah, ya kan? Itu prestasi membanggakan Bapak Ibu ya. Kan enggak semua orang bisa. Ya, cuma orang-orang terpilih aja yang bisa, ya. Ya, apa ya? Kalau Anda mungkin punya prestasi yang dulu mungkin parah dan sebagainya gitu ya. Nah, ini di Unicorn ya kita nggak mandang latar belakang Anda. Ya, mau prestasi Anda separah apapun dulu gitu kan nggak penting. Gitu ya. Yang penting Anda mau ikut Unicorn, ya nanti Anda akan diubah ke depannya, ya. Kita kembali ke materi. Oke? Nah, yang akan saya bahas juga jadi di sini kan kita juga diajarinnya selain kita mengejar bisnis, kita juga diajarkan untuk peduli mengenai kesehatan kita juga. Pentingnya kesehatan, ya ini akan saya bahas ya pada awal materi kita. Nah, Bapak Ibu, Anda mau nggak jadi director? Ya, penghasilannya 1 miliar sebulan, ya tapi sakit stroke, mau nggak? 1 miliar loh, gede itu 1 miliar itu, atau 2 miliar dah. Tapi sakit stroke, ya nggak mau juga gitu ya. Ya jadi kesehatan Bapak Ibu ya, itu sangat penting. Jadi percuma juga ya kita punya uang banyak, tapi sakit gitu loh. Ya jadi maksudnya ya Anda juga perlu gitu loh jaga kesehatan Anda sebelum Anda sakit. Ya jangan kadang gitu kita kejar kerja keras mati-matian gitu kan. Kadang lupa juga sama kesehatannya. Ya apalagi di Tiansi kan kalau mengenai uang ya nggak perlu takut lah ya itu cepat atau lambat Anda pasti akan sukses di bisnis ini. Nah cuma jangan sampai nanti Anda sudah bintang 8, sudah penerima reward kata Pak Luis gitu ya. Inilah penerima reward Mercy kita. Wah kaget stroke langsung Bapak Ibu. Ya jangan sampai seperti itu ya. Jadi kesehatan ya penting juga. Oke. 85% ya orang di dunia ya saya baca dari artikel ya itu adalah sakit dan bermasalah. Ya jadi banyak orang itu sebenarnya dalam kondisi kelihatan dari luar sehat tapi kadang di dalam itu bisa bermasalah. Nah ini bukan aku nakutin Bapak Ibu semua ya, tapi ini kisah nyata baru terjadi juga ya. Adik saya punya teman baik ya masih muda ya umurnya 24 tahun. Ya jalan 25 tahun ya. Orangnya nggak merokok, nggak minum alkohol, nggak aneh-aneh juga lah. Intinya hidupnya normal-normal aja. Ya umurnya masih 24 tahun, masih usia produktif, ya masih muda. Sampai satu ketika itu di perutnya ini sakit, sudah nggak tahan lagi, langsung dicek ke dokter. Begitu cek ke dokter, Bapak Ibu, itu divonis kena kanker hati. Ya udah stadium berapa gitu, ibaratnya sudah cukup berat lah mau tertolong. Ya jadi sudah berobat ke sana sini dan sebagainya. Akhirnya kurang dari 2 bulan Bapak Ibu itu sudah nggak bisa tertolong lagi. Ya Anda kebayangnya kurang dari 2 bulan dari sehat ya nggak ada penyakit nggak ada keluhan apapun tiba-tiba begitu ketahuan 2 bulan kemudian sudah nggak bisa tertolong. Ya, nah jadi maksudnya bukan saya nakut-nakutin Anda tapi kesehatan itu sangat penting Bapak Ibu. Ya jangan sampai Anda sudah sakit baru sadar. Ya biasanya kan kebanyakan orang seperti itu ya tunggu sakitnya sudah parah, nah baru peduli mengenai kesehatan ya mau 1 juta mau 2 juta pun biasanya uangnya baru keluar seperti itu ya jadi kita penting ya dari sehat nah kita jaga kesehatan kita seperti itu ya. Nah kemudian ini saya akan bahas juga sedikit mengenai produk ya karena produk ini memang sangat penting yang saya nggak tahu ya kalau di Bandung seperti apa cuma kalau banyak rekan-rekan di Samarinda ya itu kalau produk ini cenderung itu ngeremehin. Ya, kalau presentasi masalah bisnis, wah ngeri lah marketing plan itu sampai persen-persen itu hafal semuanya. Bonus kepemimpinan 40 juta dari mana sampai bonus direktur udah dihitung juga gitu kan. Seperti apa direktur ini gimana hitungan bonusnya udah tahu. Ya, tapi ditanyain ya, rematik pakai apa? Oh sebentar, saya telepon upline saya dulu.
Ya ilah gitu kan. Asam urat pakai apa gitu ya. Oh sebentar Pak saya telepon upline dulu. Oh gila, itu bintang 5 wah Ibu. Ya, jadi bintang 5 ngasih nanya rematik pakai apa. Itulah ya. Jadi pengetahuan produk ini sangat penting. Oke, ini akan saya bahas sedikit ya mengenai kenapa sih Pak pentingnya pengetahuan produk. Nah, karena tidak semua orang itu bisa masuk dari bisnis. Ya, jadi kita ada beberapa orang terutama kalau mungkin anak-anak muda gitu ya. Kalau cerita produk mungkin kadang kurang respon, tapi kalau cerita bisnis biasanya respon. Nah, tapi kadang kalau yang kalangan orang-orang yang sudah cukup berumur, ya kadang yang dari kalangan ibu-ibu ya atau orang sakit gitu kan, mereka pasti cenderungnya lebih ke arah produknya dulu. Ya, jadi kalau Anda paksa masuk bisnisnya ya nggak akan bisa masuk. Ya, ini kalau saya dulu Bapak Ibu benar-benar ya pokoknya bisnis lah. Ya, kalau orang mau produk nggak saya layanin. Ya, kalau saya dulu seperti itu. Jadi kalau cuma mau pakai produk aja ya nggak saya urus gitu loh. Ya, tapi setelah saya pelajarin ya ternyata kalau Anda juga melayani produk, itu omsetnya juga besar, gitu. Anda lebih pilih mana, Bapak Ibu? Grup Anda sistem semua, ya, tapi omsetnya 0, ya. Atau grup Anda ada 10 orang, ya, nggak ngerti sistem, Bapak Ibu, ya, PAU, CP nggak ngerti. Tapi setiap hari, ya, setiap bulan pakai produk 500.000. Anda pilih yang mana? Ya, mending gitu kan kita dapat bonus kan dari ya uang gitu loh. Ya mending ya produk kita masuk, sistem pasti bisa masuk juga. Ya, jadi penting ya kita juga mesti kuasai masalah produk. Jangan sampai gitu ya nanti rematik pakai apa, ya asam urat hanya lagi upline pakai apa gitu loh ya. Anda juga mesti pelajarin juga dari buku-buku ya. Oke. Kemudian nah kalau Anda juga mengetahui produk dengan detail ya itu lebih mudah gitu loh. Closing orang itu jadi lebih gampang. Ya kalau Anda cuma cerita gitu kan kalung, wah ini bagus Pak, kalung Aura harganya 800.000 ya. Fungsinya buat apa? Pokoknya bagus Pak. Nah, apa fungsinya? Bagus. Ya, siapa yang mau beli gitu loh. Ya, Anda mesti jelasin. Ya, ini kalung Aura ini fungsinya buat apa? Ya, kalau kita pakai efeknya apa gitu kan? Seperti apa? Terus untuk jangka panjang buat apa gitu. Jadi kalau orang tahu dengan jelas ya kesaksian-kesaksian kita cerita semuanya, ya enak gitu loh closing. Ya, kadang orang bilang, "Pak, kok susah produk nggak ada yang mau beli satupun." Ya, Anda nggak kuasai produknya. Ya, kalau Anda benar-benar pahamin ya masalah produk, ya sebenarnya mau jual produk itu gampang sekali. Ya, terutama produk yang mahal-mahal. Nah, itu Anda perlu pelajarin. Ya, saya sekarang juga lagi belajar nih masalah matras. Ya, jadi kalau di Samarinda makan matras belum begitu jalannya. Cuma saya dengar kalau di daerah Jakarta, di Bali, termasuk di Bandung juga, ya katanya matras itu kan cepet gitu. Nah, kalau bisa Ibu Anda pelajarin. Ya, bukan dari masalah mahalnya. Ya, kadang orang bilang, wah Pak susah jual matras mahal. Bukan masalah mahalnya Bapak Ibu, tapi Anda belum tahu. Ya, fungsinya buat apa? Ya, kesaksiannya seperti apa? Kegunaannya seperti apa? Ya, kalau Anda sudah tahu. Dari pengalaman saya pribadi ya, kalau Anda sudah tahu keunggulan satu produk ya itu bukan masalah harga lagi. Ya mau produk apapun, mau harga seberapapun, kalau Anda sudah tahu produknya ya pasti akan lebih enak jualnya. Ya kebanyakan, nah kita kalau Anda nggak tahu produk Bapak Ibu, jangankan jual matras gitu, jual teh aja nggak ada yang beli Bapak Ibu. Ya teh yang 87.000 aja sudah pusing jualnya kalau Anda nggak ngerti ya sebenarnya produk kita nih apa keunggulannya seperti itu. Oke. Kemudian nah ini sedikit ya mungkin kita bahas ya mengenai salah satu produk unggulan dari Tianxia itu mengenai ini ya teh ya Jiang GT. Oke. Nah teh ini ya fungsinya itu salah satunya ya pertama itu dia bagus sekali buat mengatasi kolesterol ya jadi untuk Anda yang terutama makannya termasuk brutal ya jadi yang lemak-lemak gitu kan goreng-gorengan setiap hari gitu ya sebelum gitu kan sebelum sakit gitu ya. Nah Anda bagus ya minum teh ya karena itu sudah pasti kolesterolnya pasti tinggi. Oke. Kemudian teh ini juga bagus sekali dia buat membuang lemak. Ya jadi kalau diminum rutin memang efeknya tuh dia bagus ya bisa buat melangsingkan tubuh. Ya tapi kayaknya udah langsing-langsing semua di sini gitu ya. Wah, pasti sudah minum teh semua di sini. Oke. Kemudian juga bagus ya buat menurunkan tekanan darah tinggi. Selanjutnya juga teh ini juga bagus ya dia buat untuk membuang racun karena kita dari makan makanan tuh kan kadang banyak ya mengandung bahan-bahan kimia gitu kan kadang ada pengawet, ya, efek samping dan sebagainya itu nanti bisa dibantu bersihkan dia pakai teh. Selanjutnya juga bagus ya buat masalah pencernaan. Kemudian, nah ini yang banyak kesaksiannya bisa pengalaman di grup saya ini yang kena ini asam urat. Ya, kemudian juga bagus buat mencerahkan wajah. Ya, jadi seperti ini ya, jadi kinclong nanti. Oke, ya itu memang bagus dia buat masker. Ya, jadi biasa kalau di grup saya juga ajarinnya teh itu juga bagus dia buat masker muka juga. Kemudian nah juga banyak kesaksiannya itu juga teh ini ya, itu juga kalau mata yang rabun ya itu juga kesaksiannya banyak di grup saya itu bisa ini lebih jelas penglihatannya. Yang dulu awalnya pakai kacamata ya itu setelah mereka minum rutin teh itu bisa nggak pakai kacamata itu bisa baca koran seperti itu. Oke, cara minumnya ya direndam dengan air panas dosisnya biasa sekitar 1-2 saset per harinya.
Oke. Kemudian isinya 40 saset, harganya itu 87.000, harga konsumen 100.050 perak. Nah, ya. Kok ditampilin semua gini Pak? Ya maksudnya produk, ya sekali lagi ya, kalau Anda lebih tahu lebih rinci, itu lebih enak gitu loh closingnya. Jangan sampai Anda nggak tahu ini cordyceps modelnya seperti apa, cara minumnya seperti apa gitu ya. Itu kesannya nanti nggak profesional. Ya jadi sebisa mungkin ya isinya berapa, harga distributor berapa, harga konsumennya berapa, ya kemudian fungsinya buat apa. Nah itu kalau bisa Bapak Ibu ya Anda harus tahu semuanya. Ya jadi makanya di sini saya tampilkan semua sengaja. Jadi biar untuk satu produk ya kita mesti paham semuanya. Oke? Nah itu sedikit Bapak ya bahas mengenai masalah produk. Nah selanjutnya ya kita akan masuk ya mengenai teknis. Ya jadi kalau saya pribadi memang kalau di bisnis ini termasuk cukup lambat. Ya saya butuh waktu sekitar 3,5 tahun ya untuk mencapai bintang 8 Bapak Ibu. Ya jadi sebenarnya ya ini contoh yang nggak bagus gitu loh. Cuma dari sana saya banyak belajar gitu loh. Nah malam hari ini saya mau coba sharing ya. Jadi ya apa yang saya lakukan ya sehingga sekarang bisa jadi bintang 8 dan yang apa ya kesalahan-kesalahan saya dulu seperti apa. Ya, nah itu yang akan saya coba sharing kepada Bapak Ibu semua ya supaya Anda nggak perlu ngulangin kesalahan saya lagi. Ini penting ya. Jadi tips yang pertama dari awal Bapak Ibu ya Anda mulai kerja keras. Ya start Anda memutuskan gabung langsung ya kerja keras habis-habisan. Ya jangan nunggu lagi itu ya dari awal. Ya tadi banyak ya saya yang masih new CP ya itu kesempatan dari awal start Anda bergabung sekarang Bapak Ibu saatnya Anda kerja keras habis-habisan. Ya kenapa? Karena kita nanti bicaranya nanti berhubungan dengan bangun momentum. Ya kalau Anda mau setahun bintang 8 itu kita harus bangun momentum. Ya jadi kalau bisa gabung start target bulan pertama langsung goal bintang 4. Ya kalau bisa kejar core leader sekalian. Ya tapi kalau kita ikutin PAU itu kan jadi core person bintang 4. Ya kenapa? Supaya bonus Anda 2 juta. Ya Anda bulan pertama gabung kerja keras bonus 2 juta. Wah Ibu kira-kira gimana? Semangat nggak? Semangat ya. Anda kalau punya bonus gede Bapak Ibu enak banget closing orang. Ya jadi apalagi kita bicara bisnis kan bicara bukti gitu loh. Ya kalau Anda sebulan gabung, kuncinya kan di awal. Kalau Anda di bulan pertama gabung, bonusnya 100.000. Ya kalau Anda nggak punya impian yang kuat, bulan kedua, ya lebih malas lagi kerjanya. Ya bonusnya 50.000. Tambah malas lagi kerjanya, bulan depannya muntaber. Ya ditelepon upline, wah hilang gitu kan. Nomor yang Anda tuju sedang menghindar. Wah ya kan. Jangan sampai jadi seperti itu. Kenapa? Bonus Anda mesti gede dari awal. Ya jadi mumpung dari awal ini, kejar. Bonus 2 juta, terima kan, semangat. Ya habis itu kejar lagi bulan depan. Kalau bisa dilipat lagi, minimal pertahankan, kejar lagi 2 juta. Ya, itu semangat enak. Anda mau closing orang pun jadi gampang. Ya jadi sebagus ya dari awal Anda mulai habis-habisan. Ya bangun momentum bisnis Anda itu dari awal. Ya kalau bisa kejar targetnya itu setahun bintang 8. Ya nanti juga kita akan bahas nanti pada materi berikutnya. Ya jadi kerja keras ibaratnya tuh kalau kita bangun momentum bisnisnya seperti ibaratnya kita dorong mobil. Ya kalau dari awal Anda kerja keras habis-habisan, ya mobilnya kan sudah terdorong, jalan. Nah kadang banyak juga orang salah. Ya sudah kerja keras di awalnya bagus, ya bonusnya gede, 2 juta lebih gitu kan. Habis itu zona nyaman Bapak Ibu. Ya mungkin salah presentasi kali bintang 4 dipikir sudah passive income. Gitu loh. Bintang 4 juga sudah passive income gitu. Jadi habis bintang 4 bonus gede, berhenti presentasi tinggal tendang-tendang downline gitu ya. Jadi kalau di Samarinda tuh gelarnya tuh Simatupang. Ya, upline Simatupang. Ya, siang malam tunggu panggilan. Ya, jadi kerjanya cuma nunggu downline aja gitu. Ya belum waktunya passive income. Ya nanti kalau sudah ada bros klien ke atas gitu, nah itu waktunya baru. Ya, tapi kalau di awal kerja keras dulu. Ya jadi Anda seperti dorong mobil, dorong dulu. Nah bisnis ini tuh ibaratnya tuh nanti ada kita turunan gunung. Ya kalau awal tuh kita dorong, belum ketemu turunan gunung, nanti dulu. Nanti kalau sudah ketemu turunan gunung, nah itu bisnis Anda nggak perlu didorong pun, ya jalan. Ibarat mobil kan kalau di turunan gunung gitu, kira-kira nggak didorong pun jalan nggak mobilnya. Apalagi didorong, ya lebih cepat lagi. Ya itulah bisnis ya leader-leader Anda gitu ya, yang Paulus Tendean, Panaga Sugara dan leader-leader lain gitu ya. Ya mereka mau sekarang nggak jalan pun, ya bisnisnya tetap jalan. Kenapa? Sudah bukan gunung lagi itu, sudah terjun 90 derajat, jatuh jurang kayak bisnisnya gitu loh. Jadi udah mau direm pun nggak bisa direm lagi. Ya itu kalau kalau Anda bangunnya benar. Ya jadi dari awal ya ini ya Anda mulai kerja keras seperti itu. Oke. Ya bintang 4 Anda itu juga belum tentu menjadi bintang 8 Anda. Ya jadi jangan sampai gitu kan maunya sih kita ketemu 4 orang. Ya 4-4-nya aktif. 4-4-nya bintang 8. Wah habis itu Anda maju God Lion. Wah kan maunya sih seperti itu. Nggak bisa Bapak Ibu ya.
Ya saya naik peringkat dari bintang 4 sampai bintang 8, itu semuanya berbeda-beda orangnya. Ya jadi artinya apa? Ya tetap pertahankan kerja keras Anda. Oke? Ini mengenai kerja keras, saya mesti sedikit gambaran. Ya kita bicara secara umum di luaran sana, ya kita kerja keras 1-2 tahun, ya penghasilan kurang lebih 1-4 juta per bulan, ya kurang lebih rata-rata orang itu 8 jam per harinya. Nah sekarang bisnis ini Bapak Ibu, ya Anda diajak ngejar 1-2 tahun, ya kita anggaplah paling apa sih 10 juta, ya sampai 40 juta per bulan. Nah Anda mau berapa jam per harinya? Kadang banyak orang ya kalau saya bilang gak fair bisnis ini. Ya jadi kalau di luaran sana mereka mau kerja bisa-bisa, tapi kalau di bisnis ini begitu perhitungannya. Ya apalagi pada kalau di Tiansi ini kan Anda bangun bisnis Anda sendiri, Anda bangun ya aset Anda gitu loh. Jadi kadang saya juga bingung kok downline saya kadang banyak yang perhitungan. Pak presentasinya kok banyak betul. Ya Anda presentasi banyak kan bisnis Anda juga yang berkembang. Gitu. Jadi makin banyak Anda habiskan waktu Anda di bisnis ini, ya makin cepat juga bisnis Anda berkembang. Gitu ya. Jadi ya Anda cuma segera perbandingan lah ya. Jadi untuk setahun 2 tahun 1-4 juta aja orang berani 8 jam sehari di luaran sana. Nah kenapa di bisnis ini untuk sampai 10-40 juta. Nah kadang untuk sudah 2 jam 3 jam aja. Nah kadang banyak orang hitung-hitungan. Ya jadi ini mungkin sebagai gambaran buat Bapak Ibu semua. Oke. Yang kedua belajarlah mandiri dari awal. Ya jadi tekniknya kan belajar, lakukan, ajarkan. Jadi di bisnis ini pertama Anda belajar dulu. Ya kita kan dari awal bergabung ibarat seperti kita anak kecil, ya nggak ngerti apa-apa. Ya kita belajar, ya kemudian kita lakukan, kemudian kita ajarkan ke grup, ya seperti itu. Ya jadi ya dalam berbagai macam hal ya dari presentasi. Awal kita gabung nggak ngerti presentasi. Pertama kali apa kita lihat upline dulu. Oh cara presentasi seperti ini. Baru kita lakukan, ya belajar presentasi. Setelah itu kita ajarkan ke grup. Nah di bisnis ini seperti itu aja. Jadi tinggal nyontek aja semua. Nah terus juga mengenai ini ya mandiri. Kalau Anda ditemanin sama upline Anda, nah usahakan Bapak Ibu Anda benar-benar perhatikan. Kalau di Samarinda saya kadang temanin grup ya, jadi temanin presentasi, temanin follow up gitu ya. Jadi kadang saya temanin follow up. Nah merekanya itu malah sibuk main handphone. Ya, jadi saya lagi mati-matian gitu kan keluarkan segala macam jurus, ini bisnisnya bagus, penghasilan puluhan juta dan sebagainya, dia main handphone, ya bercandaan sama downline yang lain seperti itu. Ya jadi ibaratnya ya tujuan upline Anda itu kan bantu, itu kan buat ngajarin juga gitu loh cara kerjanya. Ya kalau yang Anda lakukan Anda malah sibuk sendiri, ya akhirnya begitu disuruh follow up sendiri pasti nggak akan ngerti. Ya jadi bukan cuma sekedar ngelihat. Ya, tapi begitu disuruh praktek Anda nggak ngerti. Ya, jadi Anda harus benar-benar pahamin. Ya, ini kalau perlu itu dilihat gitu loh. Ini tanya A, oh jawabnya B. Oh kalau tanya C, jawabnya itu D seperti itu. Ya, jadi suatu saat nanti ya Anda bisa lakukan sendiri. Ya, itu belajar mandiri. Ya, itu mengenai pembelajarnya kita harus mandiri dari awal. Ya, jadi hindarin mental tergantung sama upline. Ya, jangan apa-apa gitu kan upline gitu ya. Follow up, panggil upline, presentasi, panggil upline, semuanya panggil upline, Anda nggak bakal maju. Ya, karena kalau kita perhatikan juga ya, leader-leader besar, ya orang yang punya bisnis besar, ya dari yang saya perhatikan ya di banyak kota, itu orang yang mereka mandiri. Ya, bahkan kecenderungannya ya yang biasanya nggak ada upline, itu kalau besar, biasanya besar sekali Bapak Ibu. Ya, jadi biasanya justru nggak ada upline, logikanya kan kalau dibantuin upline kan harusnya kan tambah besar. Nah ini kadang bingung ya, kok yang nggak dibantuin. Ya kalau kita tinggal di satu kota, ya yang upline kita jauh di kota lain, biasanya kok malah itu yang besar. Biasanya kaki besarnya kok malah yang kaki nggak ada upline. Nah kenapa? Karena kalau kita nggak ada upline, itu kan mau nggak mau, ya mesti mandiri. Ya nggak mungkin kan misalnya upline di Jakarta, terus Anda mau follow up, tolong dong hari ini ke Bandung, ya saya mau follow up, gitu. Ya oke lah sekali gitu kan, terus besok lagi, tolongin ada lagi follow up, bantuin lagi. Ya oke lah 2 kali, 3 kali Anda telepon gak diangkat sama upline Anda Bapak Ibu. Ya tahu ini mau minta bantuan follow up gitu ya. Jadi biasanya kan memang terpaksa mandiri. Ya jadi dari awal sebiasakan ya hindarin mental tergantung sama upline. Ya Anda pasti akan punya bisnis yang besar. Oke. Kemudian ya selama masih sanggup sebisa mungkin ya jangan pakai upline. Ya selama Anda masih bisa sanggup selesaikan sendiri dulu. Gitu loh. Tapi bukan berarti nggak boleh minta bantuan sama upline. Ya Anda coba. Ya karena downline saya suka gitu ya. Ini follow up, ada ibu rumah tangga.
ini potensinya bagus, upline bantu gitu, bantuin gitu ya. Besoknya ada lagi ini bapak rumah tangga, orangnya juga bagus, bantuin lagi. Besoknya ini ada anak rumah tangga, bantuin lagi gitu ya. Wah, downline-nya paling hebat gitu kalau edifikasi prospek gitu ya. Jadi biar upline-nya bantu, jangan. Ya Anda harus belajar dulu mandiri. Ya kalau Anda sudah terbiasa mandiri, bisnis Anda pun ya pasti akan berkembang. Oke. Kemudian selanjutnya, ini juga prinsipnya jadi jangan takut gagal, jangan takut mencoba. Ini ya prinsipnya seperti kita naik sepeda, jangan takut Bapak Ibu. Ya gagal, ya salah itu biasa. Ya kadang kan kita suka takut, presentasi, aduh nanti takut salah Pak. Nanti kalau presentasinya belepotan kan orangnya nggak gabung, nggak apa-apa, belajar. Gitulah ya, karena dari belajar kita baru menang, kita baru bisa bertumbuh. Ya dari kesalahan Anda nanti terus memperbaiki, akhirnya Anda jadi bisa gitu loh. Ya kalau Anda semuanya takut mencoba, lempar upline gitu ya. Ini ada dokter presentasi, ini bantu rumah tangga presentasi, ini bapak rumah tangga, ya nggak maju-maju, upline Anda yang tambah hebat. Karena upline Anda kan jam terbangnya tinggi gitu loh. Seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya Anda adalah cetakan grup Anda. Ya. Jadi Bapak Ibu ya ibarat kayak cetakan kue gitu ya. Ya kalau kuenya gambarnya kucing, ya hasilnya ya kucing juga gitu loh. Ya kan nggak mungkin kan cetakannya kucing keluarnya burung gitu kan. Ya kan nggak nyambung gitu loh. Ini keluar dari mana gitu loh. Ya jadi Anda tuh adalah cetakan grup Anda. Oke. Duplikasi negatif itu bisa sampai 200%. Ya, kalau duplikasi yang positif itu bisa 50%. Ya jadi hati-hati ya, Anda cetakan grup Anda. Jadi kalau Anda ya presentasinya kurang, ya kerja kerasnya kurang, pertemuannya bolong-bolong, ya hati-hati Bapak Ibu ya, grup Anda lebih jago lagi Bapak Ibu. Ya Anda jago cari alasan, grup Anda lebih jago lagi cari alasan. Ya hati-hati. Ya jadi Anda cetakan dari grup Anda ya. Mau punya grup yang kerja keras, gimana Pak caranya? Gampang, Anda kerja kerasnya luar biasa. Ya grup Anda pasti kerja keras juga mereka. Anda mau punya grup yang gak suka mengeluh, ya grup Anda, ya Anda harus mulai duluan. Ya ada grup saya di Samarinda gitu ya, bukan di Bandung Ibu, di Samarinda. Ya di Bandung bagus-bagus. Ya di Samarinda gitu kan, ada gitu ya salah satu grup saya tuh kerjanya mengeluh terus gitu ya. Jadi apa aja dikeluhin gitu, saya sampai kadang mau saya tutup ini kuping saya gak enak juga gitu loh. Ya akhirnya downline dia kadang keluhin downline-nya juga, waduh downline saya ini kok manja gitu ya, kok ibaratnya suka mengeluh, ya gak enak juga mau ngomong ya, padahal dari diri sendiri dulu gitu loh. Ya jadi di sini ya Anda juga perlu cek, jadi kalau downline Anda malas, ya kemudian downline Anda kok suka bolong ke pertemuan, nah Anda coba cek dari diri Anda dulu. Ya mungkin ya karena dulu Anda pernah memberi contoh. Ya mungkin kita gak pernah kasih tahu, tapi biasanya kalau duplikasi negatif itu gak usah dikasih tahu, cepet itu. Ya apalagi kalau upline-nya satu kali datang pertemuan, downline-nya langsung, boleh toh Pak yang gak datang pertemuan. Nah itu langsung bisa terduplikasi, jadi hati-hati. Ya Anda itu adalah cetakannya, jadi mulai. Ya dari diri sendiri dulu, jadi perbaikin diri Anda, konsisten, disiplin dalam segala hal. Ya maka grup Anda juga pasti akan ikut. Anda gak perlu takut, ya kalau Anda kerja keras habis-habisan Bapak Ibu ya dijamin grup Anda itu pasti modelnya ya pekerja keras semuanya. Ya kalau Anda komitmennya setengah-setengah, grup Anda ya dijamin pasti ya komitmennya setengah-setengah juga semuanya. Ya mulai dari diri sendiri dulu. Itu yang saya juga banyak ya belajar dari upline saya. Ya jadi upline saya itu bisa dibilang ya, kalau saya dari grupnya Pak Ahui ya, dari Samarinda juga, penerima reward juga. Nah itu beliau hampir jarang sekali menyuruh saya melakukan sesuatu itu jarang. Ya, tapi beliau selalu menunjukkan. Ya beliau nggak perlu suruh saya kejar Excel, nggak perlu. Tapi beliau jadi Excel Bapak Ibu. Ya, jadi nggak perlu ibaratnya stok tiket yang banyak, beliau stok tiket yang banyak. Akhirnya ya saya ngikut juga. Ya, jadi segala sesuatu beliau kerja keras luar biasa, bangun kota sini, bangun keluar kota sana, pergi ke sana ke sini. Saya ngelihat dari sana, upline saya begini gitu, ikut juga seperti itu. Ya, jadi kalau memang Anda punya grup yang tepat, ya Anda kerja keras habis-habisan, mereka juga pasti akan ikut juga seperti itu. Ya. Selanjutnya tunjukkan prestasi, ya ini juga penting ya. Jadi Anda juga harus punya prestasi juga Bapak Ibu ya dalam grup ya. Karena ingat sekali lagi ada adalah cetakan grup Anda. Jadi kalau cetakannya nggak punya prestasi ya grupnya pun ya nggak punya prestasi juga. Kecuali dia nggak nurut sama Anda, baru dia pasti punya prestasi. Ya, jadi di sini pun saya juga banyak belajar. Ya dari upline saya Pak Ahu ya, dia dari pertemuan apapun, ada challenge apapun dari Unicorn ya, dari TNC beliau selalu goal. Ya mulai dari ke Hong Kong, ya ke Cina gratis ya, kemudian pergi ke Jepang ya, kemudian kemarin ke cruise double gitu ya. Jadi beliau selalu menunjukkan prestasi, Excel, setiap bulan beliau selalu Excel ya, tapi dari sana saya ngelihat gitu loh.
wih ini contoh yang baik gitu loh. Jadi beliau tunjukin prestasinya. Jadi otomatis ya saya pun juga yang ngikut juga seperti itu. Ya jadi kalau Anda juga punya prestasi, grup Anda pun juga pasti ya enak juga. Ya ini di Nightly yang terbaru juga bagus sekali ya. Anda juga bisa dengar ya itu jadilah pemimpin sejati. Ya itu bagus sekali. Ya yang belum dengar, oh rugi banget itu. Ya yang belum langganan Nightly, Anda kurang beruntung berarti. Ya itu bagus sekali. Jadi di sana diajarin memang kita gimana aja jadi seorang pemimpin. Ya kita harus punya prestasi. Ya kalau kita punya prestasi bagus, ya grup semua pasti akan respect. Ya jadi di sini Anda tunjukin. Ya nanti kita kan ada pertemuan CLW. Ya apalagi nanti juga ada challenge ke Korea. Nah itu pastikan Ibu ya Anda kejar. Ya kalau Anda prestasi bagus, ya cetakan Anda, grup-grup Anda pun mereka juga pasti ya akan sama juga seperti itu. Ya jadi jangan diremehkan. Wah nggak perlulah kejar begitu-begituan. Grup Anda pasti nggak akan berkembang. Oke. Selanjutnya buatlah strategi dan juga goal Anda. Ya setiap bulan Ibu ya Anda harus buat. Ini yang juga banyak ya sering dilakukan kesalahan juga. Jadi banyak orang kadang kerja itu nggak tahu. Ya setiap bulan itu arahnya itu mau kemana. Ngejarnya nggak tahu. Ya penting ya Anda harus tahu tujuannya kemana. Ya mungkin sering diceritakan juga ibarat Anda naik taksi Ibu. Ya, ditanya sama sopirnya mau kemana, nggak tahu, terserah bapak aja. Kita jalan-jalan aja. Ya muter ke sana, jalan ke sini, jalan ke sana, balik lagi, nggak kemana-mana. Gitu. Anda harus tahu ya tujuannya kemana. Ya dari pengalaman, ya kalau Anda punya goal, apalagi Anda juga atur strateginya dengan baik, ya itu Anda juga akan mengerti, ya menghargai waktu. Nah kadang banyak orang di bisnis ini presentasi, kadang mereka kok kelihatannya kok santai gitu, begitu banyak waktu terbuang ya karena nggak ada goalnya. Ya kalau Anda punya goal, itu waktu itu kok kerasanya cepet banget. Ya ini mau ngejar Excel gitu kan, kok nggak terasa udah 2 minggu habis ini. Ya kejar lagi, nggak terasa udah 3 minggu gitu loh. Ya waktu kerasa begitu cepat. Anda nggak punya goal, jalan setiap hari gitu kan, mengalir seperti air. Ya. Air ya ke bawah terus ke got akhirnya, nggak kemana-mana. Ya harus punya goal. Dan juga kalau Anda punya goal, dari pengalaman saya pribadi, itu entah nggak tahu kenapa tiba-tiba itu lebih enak gitu loh. Ya strategi orang-orang bagus itu tiba-tiba kok jadi enak banget ketemu. Ini pengalaman waktu saya ngejar bintang 8. Ya waktu ngejar bintang 8 itu benar-benar pokoknya gak mau tahu dah gimana cari, pokoknya harus goal dah pada bulan itu. Ya kebetulan waktu itu saya lupa ada promo ke luar negeri kemana ya, entah ke Malaysia atau kemana. Itu benar-benar di set goalnya seperti ini, atur strategi. Nah itu nggak tahu kenapa Ibu ya, itu waktu saya cetak kurang 1 bintang 5. Ya jadi dalam waktu sebulan ya itu orang yang awalnya setengah-setengah yang kita udah coba ngejar berapa lama gitu nggak terkejar-kejar juga, tapi begitu kita komitmen wah ini kayaknya set goal benar-benar set goal strategi itu nggak tahu kenapa kok closing orang jadi gampang, presentasi ya ini bisnisnya bagus dan sebagainya, kalau gabung bagus dari bintang 3 oh gitu Pak ya, iya produknya ini itu gimana ada nggak sudah uangnya, ada sudah di mana di rumah, ya udah pulang diambil datang bawa uang langsung 2 juta gitu kok, jadi tiba-tiba kok jadi enak gitu loh. Nah itu kalau Anda punya goal. Ya kalau Anda punya tujuan, ya jadi entah kenapa, ya tiba-tiba tuh kok jalannya lebih enak. Ya apalagi kalau Anda benar-benar kejar goal Anda sampai habis. Ya benar-benar sampai bel berbunyi. Nah jangan sampai juga Anda punya mental, ya set goal cuma sekedar set goal, tapi sudah terbiasa nggak tercapai. Ya kalau Anda set goal, Anda benar-benar atur. Ini Anda mau goalnya apa, dan itu harus benar-benar tercapai. Ya jadi jangan biasakan goal itu nggak tercapai. Karena itu pengaruh ke semangat Anda, pengaruh itu ke mental Anda. Ya, jadi goal itu harus tercapai. Gimana caranya Anda perjuangkan habis-habisan. Dan biasanya Ibu keajaiban itu terjadi di detik-detik terakhir. Ya, dan biasanya juga keajaiban itu terjadi pada saat Anda mau ngundang orang atau enggak gitu ya. Ngundang apa enggak. Tapi Anda bisa memaksa diri Anda mengundang Ibu. Nah itu biasanya dapat orang bagus. Biasanya sering kejadian seperti itu. Ya jadi benar Tuhan ini lagi ngetes. Ini saya mau kirim nih, ada leader bagus nih buat kamu nih. Tapi kamu mau ngundang gak orang ini? Nah Anda gak ngundang, ya gabung sama orang lain. Gitu loh. Nah saya sering banyak dapat kejadian seperti itu. Ya jadinya kalau Anda setting goal, kejarlah sampai detik-detik terakhir. Ya belum sampai detik terakhir, belum tentu. Pengalaman grup saya kejar live. Ya salah satu kaki saya, itu biasanya CL yang ngos-ngosan gitu kan, begitu set goal. Pokoknya gak mau tahu gimana harus CLP. Ya itu ngejar ya CLP, itu sampai penutupan buku. Itu jam tutup bukunya itu kan sekitar jam malam itu ya, sekitar jam 10, jam 11 malam, itu sudah batas terakhir. Nah beliau itu sampai jam setengah 10 Bapak Ibu, setengah 10 malam, hari terakhir itu belum gol. Masih kurang. Ya jadi masih kurang omset sekitar 4 juta. Ya 4 juta lebih. Ya itu udah stres juga, udah bingung gitu ya, ini mau kemana lagi, dicari kemana gitu ya. Jadi, tapi orangnya benar-benar
ngotot gitu ya. Jadi benar-benar pokoknya nggak mau tahu dah selama masih ada waktu, pokoknya dia harus kejar habis-habisan. Entah nggak tahu kenapa Bapak Ibu ya, jam itu waktu itu sekitar jam 8 ya, jam 8 malam, jam setengah 9 malam. Ya, terus jam setengah 10 ya, jadi setengah 10 masih keluyuran. Ya, kalau di Samarinda nggak tahu ya, kalau di Bandung kalau Samarinda setengah 10 itu udah termasuk malam sekali. Ya, udah termasuk itu jam orang udah di rumah masing-masing lah. Ya, tapi beliau masih keliaran. Ya, kesana kesini, entah nggak tahu kenapa Bapak Ibu ya, tiba-tiba ada orang closing aku live. Ya, jadi jam setengah 10 malam Bapak Ibu. Dan beliau itu pada bulan itu bisa closing di grupnya itu ada 3 aku live. Padahal seumur-umur beliau join Bapak Ibu belum pernah closing aku live. Ya. Jadi dari awal beliau join sampai sekarang beliau bintang 6. Itu belum pernah closing aku live satupun. Entah nggak tahu kenapa tiba-tiba begitu beliau sudah komitmennya nggak mau tahu dah gimana caranya goal, tiba-tiba bisa closing 2 aku live dan di jam setengah 10 malam masih bisa closing 1 aku live. Akhirnya beliau ya goal ke live-nya. Ya itu apa ya, saya pun juga dalam hati juga ini bisa goal apa enggak ya, bisa goal apa enggak ya. Sudah ada yang gitu tapi beliaunya memang komitmennya benar-benar pokoknya nggak mau tahu. Akhirnya bisa goal juga. Ya jadi di sana saya juga banyak belajar juga gitu. Jadi ya sebelum bel berbunyi, Anda belum tentu. Ya sekedar 2 bintang 3, 3 bintang 3 belum tentu. Ya. Sayang ya, Anda kejar dulu habis-habisan. Ya di sana nanti pada saat Anda mengejar sesuatu habis-habisan, di sana baru nanti Anda dapatkan dia punya ilmunya. Ya, oke. Kemudian tidak teachable. Ya, ini juga satu kesalahan saya dulu ya. Jadi ya nggak nurut lah sama upline. Biasanya sih kalau di awal ya, kalau di Samarinda itu nurut semuanya. Oh, kalau bintang 3 dikasih tahu siap up. Nah, bintang 4 oke up gitu kan. Bintang 5 dikasih tahu gitu kan udah mulai apa ya, di depan iya di belakangnya ngawan. Itu di Samarinda, ya di Bandung enggak. Samarinda. Bandung nurut-nurut semua gitu ya kan. Ya, biasanya banyak seperti gitu ya. Jadi di awal tuh kadang makin tinggi peringkat kadang makin Bapak Ibu ya. Jadi gini, intinya di bisnis ini yang atas kalau dia mau sukses, kira-kira dia sama bawahnya gimana? Mesti bantu juga enggak bawahnya sukses? Bantu ya. Jadi kalau bawahnya sukses, kan atasnya ya sama-sama sukses juga gitu loh. Ya jadi kenapa kita mesti ibaratnya ngeyel ya, tapi ngikutnya kan upline yang aktif. Ya jadi upline aktif Anda juga pasti maunya Anda juga cepat. Ya begitu Anda juga. Bapak Ibu semua di sini kan pasti mau nggak downline cepat juga berkembangnya? Mau ya, pasti semua ilmu kan pasti ditularkan juga gitu loh. Di bisnis kalau saya bilang itu seperti orang tua dan anak. Ya orang tua mungkin nggak dia selama orang tuanya masih normal ya, mungkin nggak dia jerumuskan anaknya. Disuruh yang aneh-aneh gitu, yang suruh coba narkoba gitu, suruh coba merokok gitu. Mungkin gak Bapak Ibu? Ya sepanjang orang tuanya masih normal gak mungkin gitu ya. Pasti kasih yang terbaik. Nah cuma karena kan mungkin anaknya kadang belum sadar gitu loh. Kayak contoh disuruh sekolah. Ya mungkin kalau kita masih belum ngerti gitu, aduh capek banget gitu ya, mesti pagi, siang sekolah, besok sekolah lagi gitu, males gitu loh. Tapi suatu saat nanti kan kita ngerti, oh supaya saya nanti pintar, jadi enak nanti untuk kita bisa sukses di masa depan. Nah terkadang sama. Ya upline kasih tahu gitu kan, mungkin kadang kita nggak ngerti ini upline ini apa, suruh netpi gitu kan. Tapi baru-baru kita sudah bintang 3 keluar gitu kan, 2.900.000 plan B. Ya sudah ngos-ngosan gitu disuruh upline lagi starter pack, wah 65.000 lagi. Belum gitu lagi suruh netpi lagi, setahun 310.000. Dan lama lagi suruh beli buku wajib lagi 80.000. Belum gitu lagi disuruh stok lagi VS, 100 tiket. Wah itu ya kan, enggak sekejam itu upline Anda ya, masih baru gitu kan. Tapi ya intinya seperti itu ya, jadi disuruh stok tiket lagi kadang nggak ngerti gitu loh. Tapi justru itu Anda memang dibentuk. Ya, jadi mau dibentuk justru dari awal gitu loh. Ya dibentuk dari awal supaya nanti Anda hasilnya juga bagus gitu loh. Ya daripada upline Anda ibaratnya baik kan belum tentu benar. Kadang kelihatannya upline-nya baik gitu ya. Wah kamu gak usah stok tiket, nanti gampang aja kita cari di sana aja tiketnya. Wah upline yang baik gitu ya. Itu tapi baik belum tentu benar. Ya, jadi kan upline Anda mungkin kelihatannya jahat ya, tapi justru dia melakukan ya yang benar gitu loh buat Anda untuk kebaikan kita semua juga. Ya, jadi belajar Bapak Ibu ya, Anda ikut upline Anda, terutama upline aktif Anda. Ya jangan upline tidur gitu ya. Upline tidur diikutin gitu ya, nanti Anda ya tidur juga Bapak Ibu. Ya kalau mereka ikutin lah upline unicorn. Ya jadi Anda kejar ya, tanya upline CL supaya Anda CL juga. CLP supaya Anda bisa CLP juga, Excel Anda tanya ke Excel supaya Anda bisa Excel juga. Enak di bisnis Bapak Ibu ya, caranya dikasih tahu semua. Gitu loh. Itu enaknya di bisnis ini ya, semuanya dikasih tahu cara kerja. Ya jadi Anda ya teachable, ya nurut aja sama upline. Ya Anda ikut upline Anda, ya apa yang upline Anda dapatkan, ya itu pasti
ya Anda dapatkan juga. Apalagi upline Anda sudah buktikan mereka punya prestasi yang bagus gitu ya. DHU apa segala sudah goal semua. Ya mobil sudah punya, rumah sudah punya. Apalagi sudah dapat reward ya. Kalau Anda masih ngeyel, ya keterlaluan Bapak Ibu. Ya Anda ngikut aja di bisnis ini. Ya terlalu pintar itu nanti malah pusing sendiri. Ya karena kanker otak akhirnya nanti. Oke. Selanjutnya ini juga masalah cukup sensitif. Itu masalah utang piutang. Nah ini ya utang piutang ini juga sering terjadi ya. Secara umum Bapak ya, utang piutang ini banyak efek negatifnya. Ya, jadi sebisa mungkin dihindarin. Ya, utang ke upline, ya, crossline, downline gitu ya, sebisa mungkin Bapak Ibu jangan. Ya, kenapa? Karena itu nanti bisa kebanyakan, ya mungkin ada positifnya, tapi kebanyakan dari pengalaman itu kebanyakan efek negatifnya. Ya, saya sudah nggak tahu berapa banyak sudah gitu kan, karena saya upline yang baik hati, jujur dan tidak sombong gitu ya. Jadi banyak gitu ya kadang, aduh nggak tega, ya sudah, aduh nggak tega kasih gitu kan. Akhirnya malah ngancurin gitu loh. Ya jadi ributnya lah, apalagi kalau uang itu kan termasuk yang memang sensitif sekali. Ya kadang uangnya nggak seberapa, ya mungkin 100.000, 150.000 gitu ya. Tapi ya bisnis yang udah dibangun jangka panjang akhirnya jadi hancur. Gitu loh ya, udah saling nggak percaya, ini sudah nggak percaya sama ini. Ada juga yang pinjam produk termasuk juga, ya ini pinjam sama ini, nanti nggak dibalikin, ini lupa balikin dan sebagainya. Akhirnya malah ribut gitu loh. Nah kalau sudah ribut-ribut, kan kita mau bangun bisnis. Ya kalau sudah ada rasa dongkol, saling gak percaya gitu, ya gimana mau bangun bisnis gitu loh. Ya akhirnya ya bisnisnya yang kita udah bangun, ya hancur. Oke. Kemudian, nah Anda juga mesti kerjakan bisnis ini itu secara full heart. Ya di bisnis ini kita gak perlu harus full time. Ya full time bagus, tapi gak mesti gitu. Lebih mending ya Anda part time, tapi full heart kerjanya. Daripada Anda full time, tapi kerjanya part heart ya. Nah, setengah hati lah seperti itu ya, bahasa Jawa disusahin. Setengah hati kerjanya. Ya. Grup saya banyak yang full time, tapi nggak berkembang juga bisnisnya. Ya sibuk aja, kebanyakan waktu gitu kan kadang malah jadi sibuk sendiri, bingung apa yang dikerjain, ya mikir sana, mikir sini, strategi ini, strategi itu nggak jalan-jalan akhirnya. Ya tapi yang ada yang ibu rumah tangga, dia PNS juga gitu ya, tapi bisnisnya malah cepat berkembangnya. Karena beliau menghargai waktu, ada waktu sejam itu benar-benar dimaksimalkan. Ya jadi penting ya Anda harus full heart di bisnis ini. Ya jangan cuma sekedar full time aja. Lebih bagus lagi Anda bisa secepatnya full time, Anda full heart ya kerjakan bisnis ini benar-benar ya. Karena kalau Anda kerjanya iseng-iseng bisnis ini, hasil bisnis juga iseng-iseng juga. Jadi bisnis semuanya tergantung dari pola pikir Anda. Anda kerjanya benar-benar serius, Anda anggap ini bisnis besar bisa mengubah hidup Anda. Ya bisnis ini benar akan mengubah hidup Anda. Anda kerjanya iseng-iseng apa adanya, hujan sedikit, ya capek, mending di rumah aja. Ya bisnis Anda pun hasilnya juga ya iseng-iseng juga. Ya jadi tergantung dari komitmen Anda. Ya kalau Anda kerjakan sepenuh hati, bisnis ini hasilnya juga sepenuh hati juga. Oke, itu dari pengalaman saya pribadi. Selanjutnya, ya bertahan lebih lama, ya cepat atau lambat Anda pasti akan ketemu leader Anda Bapak Ibu. Ya yang penting bisnis ini punya cepat atau lambat lah Anda pasti akan ketemu. Yang penting sabar aja. Ya, mungkin sedikit cerita ya, downline leader saya, salah satu yang kaki bintang 8 saya itu kurang lebih saya follow up itu sekitar 3 sampai 6 bulan. Ya, jadi punya penting lakukan aja, jalan bisnis ini jalan-jalan akhirnya ya ketemu ya bintang 8. Kemudian salah satunya lagi, ini biasanya sih kalau leadernya yang penting kalau Anda cari nggak akan tahu gitu loh, proses penemunya tuh kadang bisa nggak masuk logika. Nah, salah satu bintang 7 saya itu dari downline saya prospecting, ya jadi dia ngantri di bank, ya orang ini sebenarnya sudah mau tewas gitu ya, sudah presentasi sampai 60 kali nggak ada yang join satupun, ya entah saya nggak tahu dosa apa gitu nih orang gitu presentasi 60 kali gitu nggak ada yang join, padahal ilmunya bagus, ya tapi beliau bertahan, ya bertahan sudah sempat juga sih agak goyang juga gitu ya sampai beliau suatu saat disuruh sama ibunya pergi ke bank, ngantri iseng-iseng ada orang di depan prospecting. Ngobrol-ngobrol gitu kan, akhirnya kenalan. Nah dari orang prospecting itu Bapak Ibu sekarang lahir bintang 7. Ya jadi hati-hati Bapak Ibu ya, Anda di kanan kiri Anda banyak orang gitu ya. Mungkin itu dikirim Tuhan untuk jadi bintang 8 Anda. Ya tapi Anda nggak kenalan, Anda nggak presentasi, nah hati-hati. Ya mungkin itu pada jadi bintang 8 Anda. Ya. Kemudian salah satu kaki bintang 7 saya lagi itu dari referensi ke-13. Ya jadi presentasi A ditolak. Gali referensi dapat si B. Banyak daftar nama, si B akhirnya diundang, mau datang, presentasi ditolak lagi, dapat si C.
Habis itu presentasi lagi tolak lagi dapat si D. Habis itu presentasi lagi tolak lagi dapat si E. Presentasi tolak lagi sampai F, B, G, H. Oh gini sudah capek, Anda kebayang 13 sampai 13 orang Bapak Ibu. Ya nggak ada yang join satupun di atasnya. Tapi orang ke-13 akhirnya join. Ya jadi bisnisnya apa? Ya lakukan aja. Nah jangan terlalu banyak mikir Bapak Ibu, nanti pusing sendiri Anda. Yang penting kalau saya prinsip bisnisnya ya lakukan aja. Ya, saya pernah Bapak Ibu ya punya 20 frontline, ya itu yang aktif 1 Bapak Ibu. Ya setengah-setengah lagi, kacau gitu ya. Dan itu saya baru sadar setelah bintang 6 apa bintang 7. Itu pun dikasih sama upline saya gitu loh. Kaki dia ternyata waktu saya konsultasi sama upline gitu ya, upline saya baru kasih tahu gitu. Banyak juga ya kok nggak ada yang aktif. Dia juga bingung mau kasih saran apa gitu ya. Pareto kan 10 minimal ada 2 lah yang aktif gitu loh. Ini 20 kok satu yang aktif setengah-setengah lah gitu loh. Dia cuma bilang teruskan ya, nanti pasti ketemu gitu. Ya tapi memang benar Bapak Ibu, ya akhirnya ketemu juga, saya juga baru sadar gitu ya, banyak juga gitu ya, sampai 20 kok gak ada yang aktif gitu. Tapi yang penting lakukan aja, ya sama Anda lakukan terus ya, gak terlalu banyak mikir, nanti pasti ya akan ketemu gitu loh. Ya kalau prinsip saya gitu kan, kalau kita sudah kerja keras mati-matian ya masa sih Tuhan tega gitu loh. Gak dikasih-kasih, ini leader udah presentasi dari pagi sampai malam, kehujanan, kepanasan, kebekuan dan sebagainya gitu kan. Ya masa sih gak dikasih-kasih gitu lah, ya dikasih 1 lah seperti itu. Ya nanti pasti akan ketemu lah leader Anda. Yang penting jalanin aja. Kalau Anda terlalu banyak mikir, aduh kayaknya kok Bandung ini udah jenuh. Gitu ya. Sampai pikir seperti itu ya malah Anda pusing sendiri gitu loh. Yang penting lakukan aja ya. Nanti pasti kalau masalah leader, ini entah gak tahu gimana prosesnya, nanti pasti akan ketemu lah. Nanti ada tiba-tiba orang nelpon Anda gitu kan. Seperti Pak Rusli ya, kalau gak salah dari Jambi itu. Tiba-tiba ada orang nelpon gitu kan, kok nelpon dia gitu kan, daftar mau gabung, sekarang jadi penerima reward. Ya nggak tahu gitu loh. Ya kalau orang yang imannya agak kurang kuat, ya itu bilangnya beruntung. Ya kalau orang yang imannya kuat, ya rajin gitu kan, pergi beribadah, ya dia bilang itu ya dari Tuhan dikirim. Ya jadi tergantung Anda lah imannya kuat apa enggak gitu ya. Tapi poinnya sama ya, nanti pasti akan ketemu seperti itu. Oke, nah selanjutnya. Ya ini tipsnya kita harus kerja pintar juga. Bisnis ini nggak cuma sekedar kita perlu kerja keras, tapi juga harus kita kerja pintar, pakai strategi juga. Nah kalau dari Unicorn ya dia ikutin aja PAU dari awal. Yang di PAU ini sudah udah benar-benar ini kan dari leader yang sudah sukses. Unicorn ini kan terdiri dari organisasi yang leader-leader yang sudah sukses di bisnis ini. Artinya apa? Kalau Anda ikutin PAU ya udah pasti sukses juga karena sudah dibuat oleh orang yang bukan cuma teori, tapi mereka sudah praktek. Mereka melakukan, hasilnya bagus, mereka kasih tahu gitu loh. Oh ini rahasia suksesnya seperti ini. Ya, nah kadang yang banyak yang pintar-pintar gitu ya malah dianalisis lagi seperti itu. Ya ini penting. Ya ini PAU. Ya ini kalau Anda mau setahun bintang 8, ya inilah kuncinya. Ya jadi core person bintang 4 bulan pertama, bulan berikutnya core leader, bulan berikutnya kejar CLP, bulan berikutnya kejar Excel. Ya, ini kalau Anda benar-benar serius mau setahun bintang 8. Ya, ini memang gak gampang, ya tapi ya kenapa gak layak sekali diperjuangkan. Ya, setahun menuju bintang 8. Oke. Untuk tips bintang 4, ya dalam 1 bulan, pengalaman saya pribadi gitu ya, jangan terlalu banyak mikir, tapi kerja keras aja luar biasa. Ya, jadi kalau kata Pak Abdi Suwardin itu punya ya bertarung aja. Ya, apalagi saya juga ngajarin punya ya tarung aja lah, punya presentasi aja, nggak usah terlalu banyak dipikirin, nanti pasti ya ketemu lah. Bintang 4 ini paling gampang, punya terlalu banyak mikir itu malah nggak ketemu-ketemu. Ya jadi presentasi aja, yang gak usah dianalisis, wah ini kayaknya nggak mungkin join, ini kayaknya juga nggak mungkin deh, presentasi aja. Ya nanti pasti ketemu bintang 4 Anda. Oke, ini CP ya, nanti Bapak Ibu Anda bisa pelajarin sendiri, intinya ya core person ini menunjukin ya kalau Anda benar-benar berada di jalur yang tepat. Ya jadi kalau Anda sudah core person, yang tadi sudah Anda core personnya, berarti Anda sudah di jalur yang tepat. Ya menuju Anda punya aset yang kuat. Namanya juga peta aset unicorn. Ya jadi kalau Anda ikutin ini, ya aset Anda pun juga pasti akan kuat juga. Ya ini benar-benar dikerjakannya syaratnya bintang 3, ya omset 2000 PV. Ini tadi presentasi 8 kali, ya pakai produk, starter pack, ya terus Anda juga langganan netpi. Ya jadi nanti intinya dari awal, ya Anda ikutin ini dan arahin grup Anda ini aja. Ya, nanti kalau Anda terlalu pintar, wah Pak kayaknya ini belum perlu deh di awal, nanti deh dan sebagainya, Anda malah pusing sendiri. Yang mending ikutin aja, sudah dari unicorn seperti ini, ya udah kita percaya aja. Karena kalau kita percaya sama orang sukses, ya pasti kitanya juga, ya sukses juga, ya pasti seperti itu. Oke, berikutnya kejar juga ya core leader, CLP, ini nanti bisa tanya ke upline aktif Anda, tapi jalurnya Anda mesti ikutin ini. Ya kemudian, nah nanti kan kita dalam waktu dekat ini kan ada CLW.
Nah ini Bapak Ibu ya Anda jangan sampai ya nggak manfaatkan. Ya karena urut-urutannya kalau Anda mau punya bisnis yang besar ya selain CPM ini, nah jenjang karir berikutnya Anda harus kejar CLW. Ya kalau Anda punya grup di CLW banyak, wah itu bisnis Anda enak Bapak Ibu ya, bisnis Anda besar dan juga sehat. Ya jadi kalau Anda punya grup di CLW banyak ya, Anda tidur pun bisa tersenyum Bapak Ibu. Ya omset ini ya, tidur kan omset ini ya. Tapi kalau grup Anda nggak CLW, besar pun pusing Bapak Ibu, tidur, aduh gimana nih downline, nggak tenang tidurnya. Ya, jadi kalau CLW Anda nggak maksimalkan sebenarnya sangat-sangat sayang sekali. Ya di sana kesempatan Anda belajar. Oke, kemudian Excel. Ya jenjang karir berikutnya Excel dan berikutnya ikutin juga kita ada kebiasaan untuk sukses. Ya, jadi di bisnis ini orang sukses, mereka bukan melakukan sesuatu hal yang satu hari besar gitu loh. Tapi mereka punya kebiasaan. Ya, semua orang gagal, mereka juga punya kebiasaan. Orang sukses di bisnis ini pun juga mereka punya kebiasaan juga. Nah, inilah kebiasaan orang-orang yang sukses di bisnis ini. Ya, oke, yang pertama, miliki dream book, ya, tambahkan daftar nama dan seterusnya. Presentasi, nah udah meningkat minimal 15 kali. Ya, tapi saran saya tadi ya kalau Anda bisa 30 kali sampai 45 kali, nah sekalian aja. Karena semakin banyak Anda presentasi, semakin cepat juga, nah Anda ketemu downline leader Anda. Oke, layanin pelanggan. Ya, kemudian juga jangan lupa juga baca buku ya minimal 15 menit per hari. Jadi kalau kerja di bisnis sebenarnya ya gampang-gampang lah. Ya, ini kan semua orang juga pasti bisa. Baca buku bisa nggak Ibu? 15 menit. Gampang ya, tapi setiap hari. Nah, itu dia. 15 menit Pak, gampang, setiap hari. Setiap hari Pak ya. Ya iya, orang sukses kan mereka harus konsisten, disiplin. Ya jadi di sini ya Anda jangan remehin. Ya ibaratnya saya bintang 8 pun saya juga perlu baca buku gitu loh. Apalagi bintang 3, bintang 4. Wah buku nggak penting Pak. Waduh jangan sampai ada Bapak Ibu ya. Tetap harus baca buku. Kemudian mendengarkan kaset CD Unicorn setiap hari. Ya ini downline saya juga luar biasa juga ya. Nggak tahu kenapa kalau saya di mobil gitu kan putar Netpi. Kalau putar musik, wah semangat semuanya. Wah. Gitu kan. Begitu biasanya saya kan suka di awal tuh kan musik dulu, pertengahan jalan baru putar Netpi gitu. Nggak tahu kenapa begitu Netpi mulai diputar, wah biasanya awalnya semangat, wah Netpi gitu kan, nggak lama kok suaranya hening gitu ya, hening, tidur ya Bapak Ibu. Ya lebih hebatnya lagi Bapak Ibu, ya begitu akhir-akhir ya sukses buat Anda semua gitu, bangun juga dia Bapak Ibu. Saya bingung gitu ya, kok dia tahu gitu ya. Netpinya habis, ini kisah nyata Bapak Ibu ya. Saya bingung kok pas netpinya habis, kok pas dia bangun juga gitu loh. Ya kacau juga ini gitu ya. Di putar netpi harusnya waktunya belajar malah tidur gitu kan. Dengar musik harusnya tidur gitu loh. Dia malah dengar musik semangat, putar netpi malah tidur. Ya jangan terbalik Bapak Ibu. Ya putar musik Anda tidur, ya putar netpi, ya waktunya belajar. Jadi Anda harus punya kemauan belajar. Ya jangan sampai gitu kan, waduh netpi gak penting lagi gitu. Sangat penting Bapak Ibu. Ya, kemudian hadir di setiap pertemuan Unicorn dan pertemuan yang direkomendasikan oleh upline Excel Anda. Ya, hadir di setiap pertemuan Unicorn, Bapak, titik. Ya, besar tuh titiknya tuh. Nih saya tambahin titiknya. Merah titiknya gitu kan. Hadir setiap pertemuan Bapak Ibu. Ya, setahu saya salah satu kunci juga kalau Anda mau besar bisnis ini ya. Nah, ini pertemuan dah. Ya, jangan sampai bolong. Ya, banyakin malah gitu. Jadi Anda adu banyak bawa orang ke pertemuan. Ya saya dari awal pertama join sampai sekarang Bapak Ibu ya nggak pernah bolong satu pertemuan pun. Ya jadi di sini ya pokoknya mau gimana caranya, pokoknya belajar, mulai disiplin. Tadi kan cetakan grup, ya mulai bentuk dari diri sendiri dulu. Ya kalau Anda mulai banyak alasan, biasanya sih alasannya masuk akal. Wah pergi ke undangan ini, oh lagi nggak enak badan dan sebagainya gitu. Biasa alasannya masuk akal, tapi hati-hati grup Anda juga akan menduplikasikan. Ya saya gimana caranya, nggak bisa datang semuanya, saya datang di awal. Nggak bisa saya ikut di awal, saya ikut di akhir. Nggak bisa ikut di akhir, ikut di tengah. Ya intinya saya memastikan saya hadir. Jadi saya tunjukin ke grup, ya mau bawa orang atau nggak bawa orang tetap harus hadir. Ya kalau Anda mau sukses ya itulah komitmen. Ya komitmen 0 atau 100%. Ya kalau Anda punya komitmen bagus dari awal itu yang membuat Anda besar. Bukan orang bilang, Pak nanti kalau grup saya sudah banyak, nah baru saya datang pertemuan. Nggak bisa Bapak Ibu ya. Kalau komitmen Anda bagus, sikap Anda bagus, justru itu yang membuat Anda besar bisnis Anda. Ya kalau Anda di awal udah pertemuan bolong terus, ya udah mulai membentuk kebiasaan seperti itu, ya bisnis Anda lambat juga perkembangannya. Nah, jadi di sini, ya ini sudah ditulis ya dari Petasiat Unicorn, ya Anda harus hadir di setiap pertemuan. Ya jadi bukan kalau tidak hujan, kalau nggak capek, ya kalau nggak jauh, kalau nggak bayar dan sebagainya gitu. Ya itu tambahan Anda sendiri. Ya. Kemudian yang terakhir, ya menjadi good team player.
edifikasi ya, konsultasi dan no cross lining ya. Konsultasi formal dilakukan minimal sebulan sekali ya ke upline aktif ya. Jadi penting juga ya konsultasi. Nah, ini kebiasaan-kebiasaannya yang saya percaya semuanya Bapak Ibu pasti sudah tahu dan saya percaya semua juga pasti bisa. Ya, tapi kenapa nggak semua orang sukses di bisnis ini? Karena ya cuma sekedar tahu itu nggak cukup ya. Tapi Anda juga harus mengerjakan juga. Ya, percuma Anda sudah tahu rahasia sukses di bisnis tapi Anda nggak kerjakan juga ya. Ikutin ya, ini semua Anda kerjakan. Oke. Nah, selanjutnya jangan pelit alat bantu. Ya, di bisnis ini Anda hitung-hitungan dengan bisnis ini, ya bisnis ini akan hitung-hitungan dengan Anda, Bapak Ibu. Ya, ini dari yang pengalaman saya pribadi. Ya, grup saya banyak yang hitung-hitungan alat bantu, bonusnya juga kecil-kecil juga. Ya, nggak hitung-hitungan, bonusnya besar, memang pengeluarannya besar, tapi pemasukannya juga besar juga. Ya, jadi kalau bisa Bapak Ibu ya, buku-buku datang ke stokis cari, buku mana yang nggak disarankan pun tapi bagus beli Bapak Ibu. Ya kalau saya seperti itu, tiap kali ke stokis ada buku baru saya baca dulu, saya lihat bukunya bagus, udah langsung beli. Ya jadi kalau perlu kan melebihin. Ya jadi kan normalnya kan buku wajib, ya normalnya kan buku wajib aja. Nah Anda kalau bisa lebih dari itu. Jadi kalau orang standar, orang buku wajib, Anda baca buku lebih banyak. Nah jadi ilmu Anda juga lebih banyak juga. Nah ini mengenai perhitungan. Ya, kadang kan banyak yang suka hitung-hitungan gitu loh. Makanya kadang saya buat aja di grup saya buat lah kalau mulai hitung-hitungan ya buat aja. Seperti hitungannya. Biaya alat perang selama setahun sekolah di Unicor. Starter pack 65.000, net fee setahun 310.000, buku wajib 80.000. Lain-lain kita bulatkan 500.000 ya, total 955.000. OPP enggak tahu di sini OPP 15.000 atau berapa ya. Kalau di Samarinda biasanya 10.000 kali 4 ya sebulan 4 kali. Ya kemudian selama setahun 480.000, NDT 15.000 ya sebulan sekali 180.000 dan seterusnya. Totalnya 1.200.000. Jadi kalau total semuanya sekitar 2.155.000. Ya alat bantu Anda selama setahun. Nah jangan sampai Bapak Ibu ya kita bulatkan aja dah 3 juta ya sekalian gitu ya dibulatkan ke atas. Jangan sampai gara-gara Anda hemat 3 juta Bapak Ibu. Nah, Anda kehilangan 40 juta per bulan Anda. Ya. Hati-hati Bapak Ibu ya. Anda hitung-hitungan dengan bisnis ini percayalah Bapak Ibu ya, jangan ngulangin lagi kesalahan saya Bapak Ibu ya. Anda hitung-hitungan dengan bisnis ini akan lebih hitung-hitungan lagi dengan Anda. Ya, kalau Anda nggak pelit ya, pokoknya gimana caranya Anda bisnis ini sepanjang itu bisa menunjang bisnis Anda nggak pelit, bisnis Anda berkembang, pemasukan Anda besar, ya walaupun pengeluaran Anda besar, pemasukan Anda pasti akan terus besar juga. Anda hitung-hitungan pemasukan Anda kecil, ya kan? Pengeluarannya memang kecil, tapi pemasukannya kecil juga. Anda tambah pelit lagi, wah bonusnya 100.000 Pak, suruh net fee lagi 310.000 gitu kan, tambah pelit lagi, tambah nggak ada bonus. Ya, itu tadi kan muntaber, tuh ya. Jadi salah satunya ya ini, jangan pelit alat bantu. Oke? Nah pertemuan tuh kalau bisa tuh gila ya. Jadi kalau di dalam arti positif ya. Jadi kalau saya memang tanamkan di grup saya tuh pertemuan tuh benar-benar apa ya? Harus dikuasai lah. Intinya jadilah yang terbesar di pertemuan. Ya jadi kalau Anda mau balap nih, atlet bintang 5, Anda sekarang bintang 3, mau balap bintang 5, gampang gimana caranya? Masa Anda banyakin lebih banyak daripada si bintang 5. Ya cepat atau lambat Anda pasti balap, tinggal masalah waktu aja. Ya mau bintang 7 pun gampang lihat masanya berapa. 100 orang misalnya gitu kan. Anda gimana caranya genjot sampai 100 orang. Ya cepat atau lambat pasti kebalap. Ya karena salah satu mesin omset, nah itu di pertemuan. Oke, dan stock tiket ya, ini mungkin sedikit ya mengenai manfaat stock tiket. Kenapa sih Pak kok mesti stock tiket gitu loh? Kadang kan orang pikir gitu beli di sana aja kan lebih murah. Ya ini mungkin dari pengalaman saya pribadi ya. Kenapa? Pertama, itu kan Anda dapat harga lebih murah. Ya kalau kita beli duluan kan dapat harga diskon. Kayak VS kan harga normal 60.000, kita beli duluan dapat harga 50.000. Lumayan gitu loh, bisa hemat 10.000. Ya apalagi kalau tiketnya banyak. Oke. Kemudian kita juga diajarin untuk menjadi seorang investor, ya belajar investasi, ya dan kita juga bisa merencanakan kerja. Karena di sini kita memang dididik untuk jadi seorang pengusaha. Ya kalau pengusaha ya kayak misalnya buka rumah makan. Anda buka rumah makan Bapak Ibu, kira-kira Anda cari pelanggan dulu atau Anda sediakan bahannya dulu? Ya buka warung nasi goreng. Ya, cari pelanggan dulu, makan nasi goreng, ayo murah-murah. Wah, udah ngumpul semuanya. Sebentar ya Bapak Ibu, ya saya ke pasar dulu gitu kan. Baru pergi beli sayur gitu kan sebagai baru datang lagi. Pelangganannya keburu kabur gitu. Ya, namanya pengusaha ya Anda harus berani investasi gitu. Ya, bisnis juga investasinya juga Anda nggak perlu sampai apa ya?
Di luar sana Bapak Ibu, orang pengusaha mereka investasi berani sampai miliaran, sertifikat rumah digadai berani mereka Bapak Ibu. Ya, karena ya punya mental pengusaha. Nah, di sini Anda diajarin untuk jadi pengusaha, ya bukan mental karyawan. Ya, jadi artinya Anda harus belajar. Ya, mulai dari investasi yang kecil-kecil belajar, tiket OPP, stok belajar. Terus mulai lagi lebih gede, tiket NDT, kemudian stok VS gitu ya. Nah, di sana bisnis Anda nanti akan ikut berkembang. Oke. Kemudian nah kerjanya pasti lebih ngotot. Ini namanya teknik bakar jembatan. Ya, kalau Anda punya tiket banyak Bapak Ibu itu dijamin pasti stres dah. Ya, stres dalam arti yang positif. Ya. Berencana saya nanti VS mau bawa 10 orang gitu. Ya, dengan saya sudah beli tiket VS buat 10 orang. Kira-kira yang lebih banyak bawa orang yang mana Bapak Ibu? Yang berencana bawa 10 orang tapi belum punya tiketnya atau yang sudah beli tiket 10, dia akan membawa 10 orang. Yang sudah beli tiket atau yang belum? Pasti yang sudah. Kenapa? Ya, itu begitu tiket di tangan Bapak Ibu, ya pengalaman gitu kan, begitu tiket di tangan, wah 10 tiket, wah begitu tiket di tangan, wah itu langsung otaknya bekerja. Langsung kalau sudah peringkat tinggi kan downline langsung, wah, hei kamu sudah stok belum gitu ya. Pertanyaan pertama sih biasa bagus kan, apa kabar? Wah, gimana? Baik-baik, sehat? Wah, lancar bisnisnya? Iya Pak, lancar. Nah ini mau gede nggak bisnismu? Mau Pak. Nah ini tiket. Wah, ya itu apa ya? Pasti kerja Bu. Saya aja gitu pusing begitu tiket langsung sudah sampai tangan. Wah ini langsung otak tuh kerja. Nah kalau udah peringkat ini langsung downline. Wah. Nah kalau Anda punya downline leader emang sudah dididik enak. Mau 1000 tiket gampang. Ini jalur 1 bisa 200, jalur 2 200, jalur 3 300, jalur 4 enak. Kalau mereka sudah dibiasain enak. Ya kalau Anda sudah punya duplikasi yang bagus ya. Nanti ini yang berikutnya itu enak. Tapi yang poin yang ini pasti kerjanya tuh lebih ngotot. Dijamin dah Bapak Ibu. Ya karena tiket kan kalau nggak terjual berarti ya hangus, ya rugi gitu. Otomatis gimana caranya Anda mikir tiketnya itu harus kejual. Tiketnya harus kejual, akhirnya bisnis Anda berkembang. Kemudian agar duplikasinya bagus. Ya ini kalau dari pengamannya kalau Anda stok tiketnya sedikit, grup Anda udah amburadul dah. Ya seperti gini, ini jaringan batang semua nih. Jadi satu-satu semuanya, belinya di tempat acara lagi. Ya beli di tempat acara minta harga EB lagi. Wah ini parah juga ini. Ya di Samarinda banyak tuh. Bandung nggak ada yang ngaku maksudnya. Ya satu-satu gini ya. Kalau Anda punya 10 tiket, Anda sudah biasa dari diri Anda. Ya Anda stok tiket, grup Anda itu pasti stok tiket juga. Ya kita kalau nggak stok tiket, masa mau suruh stok? Ya nggak berani juga kan. Wah kamu harus 10 tiket. Ditanya balik kalau donanya pintar gitu. Apalagi sudah stok belum? Ya akhirnya nggak berkembang juga bisnis Anda ya. Jadi mulai dari diri sendiri dulu. Ini mumpung dari awal Anda mulai duplikasikan. Karena sekali lagi kalau sudah terlanjur peringkat tinggi, aduh susah Bapak Ibu. Ya saya punya bintang 5, ada bintang 6 tuh suruh stok tiket. Aduh ya sampai ampun-ampun dah kalau masalah VS ini. Ya tapi ada dari grup lain yang saya bangun kaki baru dari awal udah diajarin. Ya stok tiket, mulai mungkin awal 5 tiket, ya mulai 7 tiket. Di sana mereka mulai kerja keras, akhirnya di atas duplikasinya bagus. Anda kalau mau pertemuan besar enak sudah kalau duplikasinya bagus, nanti di atas Anda enak. Dia mau tiket dari upline, nih 1000 habisin, gampang kan? Tadi tinggal bagi aja, 200, 200, 200, 200, 200, selesai. Itulah, tinggal Anda gimana caranya bantu mereka untuk habisin tiket. Mereka ke bawah juga sama, 200 bagi lagi, 100, 100, 100. 100 bagi lagi ke bawah. Kan enak, jadi semua dari atas sampai bawah kerja keras sama-sama. Nah itu bisnis Anda pasti cepat berkembangnya. Ya, jadi di sini mulai ya Anda duplikasikan stok tiket Anda. Grup tidak akan stok kalau Anda tidak stok. Ini kalau parameternya bisa bintang 4 ya kurang lebih 10 tiket, bintang 5 40, bintang 6 150, bintang 7 kurang lebih 500 tiket. Nah, ya jadi kalau bisa lebih dari ini gimana Pak? Lebih bagus lagi. Ya, tapi kalau bisa jangan jauh dari ini ya. Nanti bisnis Anda pasti akan cepat perkembangannya. Ini sedikit tips ya. Ini kalau saya pribadi ya gimana ya cara saya jual tiket di grup ya. Pertama Bapak Ibu ya, saya selalu ngomong tempatnya terbatas. Wah. Ya tempatnya terbatas, jadi jangan bilang itu wah tempatnya banyak gitu, tiketnya habis apa, tiketnya nanti dibeli sana ada gitu ya, jangan. Tempatnya terbatas, kayak contoh, nih kapasitas berapa nih kira-kira? Ya anggaplah digenjot-genjot misalnya 300, ya ini tempatnya terbatas nggak Ibu? Terbatas ya, kalau 1000 muat nggak di sini? Nggak muat ya, jadi kalau kita bilang tempatnya terbatas benar nggak? Ya benar aja, cuma biasanya sih pengalaman nggak penuh gitu loh. Tapi itu nggak usah diomongin, dalam hati aja. Biasanya sih nggak penuh gitu loh. Tapi tempatnya terbatas Pak. Takutnya tiketnya
habis. Nah, ya kan? Memang benar kan kalau tiketnya bisa habis kan? Kalau misalnya tempatnya udah penuh, sudah 1.000 orang sini, masa mau dijual lagi? Nggak mungkin kan? Jadi takutnya tiketnya habis. Biasanya sih tapi nggak habis. Gitu. Takutnya, gitu loh. Ya, soalnya tempatnya terbatas Pak. Yang datang ini kan rame nanti gitu loh. Dari luar kota datang semua. Takutnya nanti Bapak nggak kebagian tiket. Jadi beli aja langsung. Kalau tipsnya dari salah satu leader di Jakarta, langsung tawarin 10 tiket gitu. Nah, kalau mau bagus, Bapak belinya langsung 10 tiket aja. Prospek gitu Bapak Ibu. Prospek langsung beli 10. Nah, keder sih gitu kan. Paling minim ya dia beli 2 akhirnya gitu loh. Ya, jadi diskon-diskonnya kan dia beli 2. Anda tawarin 1. Gak beli dia Ibu, ya udah beli di sana aja. Kalau 10 kan orang Indonesia ini kan takut nolak gitu loh. Dikasih 10 gitu kan dipikir oh biasanya orang beli 10 gitu ya. Oh saya enggak 10 banyakan ya. Oh gitu, karena 2 aja dulu Pak ya. Lalu akhirnya oh ya sudah ya 2 dulu daripada beli 10 gitu ya kan ya dia beli 2 gitu loh. Ya terus saya juga belajar dari leader dari Jakarta juga. Jadi di awal shock dulu dibikinin 10 tiket. Biasanya sih teman-teman belinya 10 biasanya. Cuma sedikit sih gitu loh. Biasanya teman-teman belinya banyak langsung Pak, soalnya takutnya habis gitu. Ya itu sekedar tips saja. Yang pertama tempatnya terbatas. Oke. Kemudian, nah pintar juga ya gunakan prinsip kebetulan. Ya jangan pernah bilang pertemuan itu setiap minggu. Wah ini downline saya soalnya sering gitu ya. Yang baru-baru gitu mereka ngomong setiap minggu kita ada pertemuan. Nah kalau orang sudah dengar setiap minggu ada pertemuan, pemikiran mereka gimana? Oh minggu depannya ada lagi gitu ya. Ya udah minggu depan aja pergi. Gitu. Akan seperti itu. Tapi kalau kebetulan. Nah Pak kebetulan minggu ini kita ada pertemuan besar. Wah tangannya harus main besar. Minggu depan ketemunya kan ada pertemuan besar lagi. Kan orangnya sudah beda-beda. Jadi tiap minggu ya pertemuan besar. Ya karena kalau OPP lah anggaplah standar misalnya 50 orang. Itu kan pertemuan besar. Ya kalau home meeting kan yang pertemuan kecilnya. Nah kebetulan ada pertemuan besar. Minggu depannya kebetulan Pak ada pertemuan besar lagi. Kayak di Matahari kan gitu. Biasanya kan diskon Valentine. Valentine lewat diskon Imlek. Imlek lewat diskon tahun baru. Diskon tahun baru diskon apa gitu kan. Jadi kesannya itu kan padahal tiap bulan ada diskonnya gitu loh. Cuma namanya beda-beda. Karena pemikiran kita kesannya oh diskon Valentine. Berarti ini khusus Valentine ada. Berarti bulan depan pemikiran kita nggak ada lagi. Padahal bulan depan ya masih ada Wah Ibu. Percaya ya cek aja. Ya. Jadi jangan pernah bilangnya setiap minggu ya. Ini pokoknya kalau Anda pintar gunakan prinsip kebetulan, enak dah. Ya segala apapun mau follow up orang. Pak kebetulan saya mau lewat rumah Bapak. Wah, padahal udah lewat rumahnya setengah jam di sana gitu. Kebetulan saya mau lewat tempat Bapak. Nah sekalian saya mampir. Ya kan mau ke sana kan mesti lewat. Jadi ya sekalian mampir. Jadi kesannya itu kan orang gak dikejar gitu loh. Karena orang tuh makin dikejar kan dia makin takut. Nah, jadi kalau kebetulan Pak, saya mau lewat sana, gitu loh. Bapak ada di rumah nggak? Ada sih. Ya udah nanti kalau sempat saya mampir. Wah keren gitu kan. Kalau sempat lah gitu, ya. Jadi ya inilah, pokoknya ini pintar-pintar lah, ya. Pembicaranya top banget. Oh ini ada lagi ya. Wah bisa lagi ya. Kebetulan Pak minggu ini pembicaranya luar biasa. Padahal mungkin belum tahu siapa pembicaranya. Gak apa-apa. Yang penting luar biasa dulu. Karena kalau orang sudah bicara di OPP, itu kan pasti kan bukan sembarang orang. Nggak semua orang kan berani bicara di OPP kan. Artinya kalau sudah berani bicara di depan OPP berarti ya udah kategori luar biasa gitu loh. Jadi ya luar biasa. Pembicaranya top banget. Ya. Dia tanyakan minggu depan ada lagi nggak? Kadang ada yang suka nanya gitu. Minggu depan ada lagi nggak? Wah minggu depan sih ada Pak. Tapi kebetulan yang minggu ini luar biasa sekali. Gitu. Ya. Kalau saya malah kalau bisa orang nggak bisa datang di akhir, suruh ikut di awal. Nggak bisa ikut di awal, suruh ikut di akhir. Pak kebetulan acaranya paling bagus di akhir. Dia nggak bisa ikut di akhir, kebetulan paling bagus Pak di awal. Nggak bisa ikut di awal, di tengah. Acaranya paling bagus di tengah. Pokoknya gimana cara dia datang Ibu. Ya, dia datang kan dia lihat gitu loh. Walaupun cuma lihat gitu aja kan ya dilihat rame, bisnisnya besar bisa join gitu loh. Ya punya ya, apa ya? Kalau hubungan sama yang terakhir nanti intinya ya mesti ngotot lah ya, jangan mudah menyerah. Prospeknya pintar cari alasan, Anda juga harus ya pintar juga gimana caranya. Oke. Tiket juga harus stok ya, jangan sampai Anda mau jual tiket nggak punya stok ya, susah itu jualnya ya, Anda harus punya stok juga. Dan akhirnya intinya ngotot lah gimana caranya ya, pokoknya jangan mudah menyerah ya, sampai dia juga bingung mau nolak alasan apa lagi gitu. Dia bilang kan waduh Pak saya kalau jam 1 jam 12 ada acara sampai jam berapa? Sampai jam 2 kan jam 1 mulai nggak sempat, nggak apa-apa ikut nanti di akhir kan seperti itu ya. Jadi ngotot lah pokoknya, tapi ngototnya kita pintar ya. Kemudian yang terakhir jangan lupa juga berdoa ya, ini penting juga. Ya jadi biar pada saat, terutama pada saat kita lagi di bawah gitu, nanti Anda akan kerasa gitu loh. Oh ibaratnya
mental Anda akan tetap kuat gitu loh. Karena Anda merasa, oh ya ini mungkin lagi dalam proses lah menuju sukses Anda gitu loh. Ya, jadi jangan lupakan juga ya yang satu ini. Oke. Nah ini mungkin sedikit cerita ya, mungkin pengalaman saya pribadi ya dari mulai jalankan bisnis ini. Ya, ini motor perjuangan saya Bapak Ibu. Ya, ini yang saya siksa-siksa terus ini yang motor ini ya. Makanya sampai udah bentuknya nggak tahu gimana ya. Karisma X. Nah, terus saya mulai bisnis ini bisa dibilang itu dalam kondisi memang sebenarnya cukup nyaman. Ya, kadang ada orang bilang gitulah, wah Pak kalau kita punya punya orang tua kaya gitu kan, wah udah enak jangan bisnis ini semuanya sudah tersedia. Gitu loh. Kadang ada yang orang kaya ngomong lagi, wah kalau kita nggak punya uang lebih enak dan sebagainya. Ya, intinya ya semua orang punya masalah masing-masing. Ya, saya pun juga ya di awal kebetulan ya orang tua saya kemudian dibilang kaya sekali enggak juga, ya cuma cukup lah. Seperti itu. Ya ini kalau rumah saya di rumah orang tua saya, jadi bukan rumah saya, ini rumah orang tua. Itu ya bisa dibilang enak lah hidupnya. Tapi kalau lagi berjuang Ibu, kebetulan kalau di Samarinda itu kan medannya ya kadang banyak kampung-kampungnya. Ya kadang ya bisa, ini kalau di rumah ranjangnya enak, spring bed. Ya kalau lagi berjuang bisa seperti ini Ibu. Ya jadi pertama kali ya cukup gimana gitu loh rasanya. Ya tidur beralas tikar ya. Kadang kan kita nggak ada hotel sana gimana kan yang nginep tempat downline gitu ya. Jadi ya benar-benar apa adanya. Ya jadi kalau kita nggak terbiasa ya memang pasti di awal pun juga nggak enak juga rasanya. Ya tapi namanya kita mau sukses ya pasti ya ada perjuangan kan, ada harga yang mesti kita bayar. Kalau di rumah enak, kamar mandi pribadi. Ya udah VIP. Kalau lagi berjuang seperti ini, waduh. Sedih juga gitu ya. Ini masih cukup bagus Ibu, biasanya nggak ada atap lagi gitu ya kan. Waduh. Kacau juga gitu ya. Padahal seumur-umur ya saya nggak jalankan Tiansi ya mungkin nggak ngerasain gini lah. Ya, tapi ya itu tadi ya ada perjuangannya. Ini medan-medan seperti ini ya jalan-jalan begini. Ya kalau di Jakarta kan musuhnya kan macet. Ya kalau di kampung inilah musuh Anda. Ya. Makanya perlu ngerasain juga lah sesekali gitu kan. Kalau wah macet Pak ya ngerasain lah bangun di kampung-kampung ya seperti ini jalannya. Wah indah-indah lah jalannya. Seperti ini. Bingung nih mau lewat mana nih Bapak Ibu. Sini basah, sini becek kan. Nah, sampai seperti ini Bapak jalannya. Ya, tapi ya di sini makanya sempat saya foto gitu. Habis lewat baru difoto. Sebelum lewat itu panik. Ayah, gimana nih bisa lewat apa enggak nih bisa lewat. Setelah lewat gitu kan, oh lewat baru difoto. Oh, ini buat kenang-kenangan gitu loh. Ya jadi perjuangan. Jadi biar diceritain. Ya jadi kalau Anda yakin sukses makanya di sini ya ban motor bocor ya Anda ditilang polisi dan sebagainya nggak apa-apa, itu bagian dari proses ya. Nanti suatu saat Anda sukses, itu nanti akan ya jadi cerita menarik Anda. Ya jadi difoto aja kenang-kenangan nggak apa-apa. Dan ya banyak lah ya kalau ditolak orang, dihina keluarga dan sebagainya, ya itu ya udah pasti makanan sehari-hari lah ya. Itu bagian memang dari proses Anda menuju sukses di bisnis ini. Ya tapi ini kalau Anda bertahan, Anda berjuang, ya cepat atau lambat ya pasti ya akan ketemu juga gitu loh hasilnya. Ibaratnya kan nggak mungkin selalu malam, pasti kan akan ya terbit juga siang. Oke. Nah, ini ya waktu ini salah satu pencapaiannya. Jadi kemarin saya sempat dapat juga ke luar negeri. Ini pertama kalinya ya ke luar negeri. Saya seumur umur juga sebelum ikut Tiansi juga nggak pernah ke luar negeri kok. Jadi kalau Anda pikir, waduh Pak, kayaknya saya mungkin nggak ke luar negeri gitu ya. Saya kan belum pernah ke luar negeri. Nah sama, saya pun juga dulu belum pernah juga. Ya jadi telurnya pertama pecah ya ini. Ya kemarin pergi dapat gratis ke Hong Kong. Ya oke. Kemudian nah kalau udah pecah telur biasanya enak. Yang berikutnya tuh entah kenapa biasanya lebih gampang buat ngejarnya. Ya ini kemarin akhirnya gol ke Malaysia. Ya dapat gratis lagi ke Singapura. Ya kemudian kemarin juga dapat ke Jepang. Ya terus kok ada yang bolong kelihatannya gitu ya. Harusnya kan ada, ini ke Cina ya, ini yang bayar sendiri. Kemarin harusnya kan ada cruise. Nah emang cruise kemarin gak pergi. Ya kenapa kecolongan Bapak Ibu. Ya jadi ya ini sekaligus mungkin pelajaran juga ya. Memang pelajaran tuh mahal harganya. Ya, saya waktu cruise itu kurang 1 CP dari kedalaman. Ya, jadi nggak bisa diselamatkan. Kalau lebarnya bisa diselamatkan kedalaman, Bapak Ibu. Ya, kebetulan nggak punya cadangan. Itu yang bolong dari kaki besar. Jadi kaki yang saya anggap, wah ini paling aman. Ini pokoknya pasti beres lah satu kaki ini. Ya, saya beresin kaki sebelahnya. Ternyata, Bapak Ibu begitu tutup buku baru ketahuan ternyata yang malah kurangnya di kaki besar. Ya, cuma ya itulah pelajaran yang mahal sekali harganya. Ya jadi uang sekolah itu mahal sekali memang. Ya nggak akhirnya kemarin kecolongannya nggak pergi ke cruise. Ya tapi nggak apa-apa. Tapi dari sana saya nanti banyak belajar. Ya nanti saya akan ceritakan selanjutnya. Ini kemarin kita juga saya berangkat ke Cina ya pergi lihat pabriknya. Ini kalau rumah ya hasil dari bisnis Tiansi lumayan lah. Ini berapa kemarinnya 500 juta lebih kalau nggak salah.
Ya, saya sekarang juga lagi suka enak main properti. Ini harganya sekarang sekitar 800 jutaan. Jadi kalau dihitung-hitung selisihnya tuh sekitar 250 juta. Ya, jadi uang sewa dapat, ya ini kan saya kontrakin uang sewa dapat, ya dari harga makin naik juga. Ya, seperti itu. Ini nanti lebih lanjut ya, kalau Anda sudah masuk dunia investor, nanti Anda bisa mulai nanti seperti itu. Ini beberapa downline saya, ya yang ini, yang sangar ini, ya ini memang yang gondrong ini Bu ya, ini dulu memang mantan preman. Ya kerjanya itu dulu dia bandar togel. Ya bandar narkoba lagi Bu Ibu ya. Pokoknya masa depannya tuh gak jelas lah, suram. Dari dunia hitam. Kalau jalan tuh bawa pisau. Nah, serius Bu, dibawa pisau kalau kemana-mana. Gak tahu mau buat apa, mau potong mangga atau mau potong semangka, gak ngerti juga gitu ya. Bawa pisau dia kemana-mana. Ya. Nah, ini motor perjuangannya. Ya kemudian yang ini bintang 7 juga. Ini nih dia kerjanya itu cari uang recehan. Kenapa cari uang recehan? Karena kalau jalan tuh lihat bawah. Ada uang gak jatuh gitu ya. Ya maksudnya apa? Orangnya itu pemalu. Ya jadi pemalu sekali ya. Kalau jalan tuh lihat bawah gitu loh. Ya terus yang ini itu aktivis, ya dia orangnya berbakti pada negara. Wah. Negara gitu kan, korupsi dan sebagainya gitu ya. Pulangnya naik angkot nih Ibu, kacau juga ini. Tapi untuk sekarang sudah bertobat ya. Dulu pemimpinnya dia, pemimpin aktivis gitu kan. Wah kalau demo-demo tuh paling ngeri kan. Ya negara ini selamatkan, ya korupsi semuanya gitu kan. Dia mikirin nasib negara sudah kan luar biasa. Tapi lupa mikirin nasibnya sendiri wah Ibu. Nah, dulu ya. Mungkin yang mahasiswa banyak juga sini ya. Nah tapi dari bisnis ini ya akhirnya mereka berjuang ya habis-habisan dan akhirnya memang ya satu persatu akhirnya nah ini mulai berubah satu persatu Bapak Ibu. Ya jadi akhirnya ya sekarang kita punya geng mobil. Kebetulan nih sama-sama teman baik semua dulu ya. Jadi kita dulu teman sama-sama susah ya sama-sama naik motor semua. Motor dari orang tua juga. Ya tapi dari bisnis ini ya sekarang setahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian ya sekarang satu persatu ya kita mulai menikmati hasilnya. Ya jadi saya lihat sih kan juga banyak anak-anak muda. Katanya banyak mahasiswa juga. Nah Anda kebayang gak bisa 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan atau Anda masih kuliah. Ya masih kuliah, belum lulus kuliah. Anda kebayang gak naik mobil sendiri Bapak Ibu? Ya belum lulus kuliah tapi sudah bisa beli mobil pakai uang sendiri. Ya bukan dari orang tua, ya kalau naik mobil orang tua ya biasa. Ya tapi Anda kebayang gak ya dari uang sendiri. Ya belum lulus kuliah kan wah keren kan kampus sendiri. Apalagi naik BMW. Wah dapat reward gratis Tiansi naik BMW gitu kan pergi kampus sendiri. Ya apalagi yang mungkin gabung sama teman-teman baik punya satu geng. Ya mungkin saat ini sama-sama masih naik motor. Ya tapi jangan salah kalau Anda punya impian kuat ya kenapa enggak. Ya karena kita sudah buktikan. Ya selama memang kita siap bayar harganya, siap kerja keras habis-habisan ya kenapa enggak gitu loh. Ya, apalagi di Bandung sudah begitu banyak bukti, ya sudah puluhan mobil. Ya, kalau Anda masih nggak sukses juga, Bapak Ibu di bisnis ini, ya satu kata buat Anda, Bapak Ibu ya. Kalau bahasa Mandarinnya tuh cau kaule. Ada yang tahu? Ya, kalau bahasa Abdi Swadennya tuh terlalu, Bapak Ibu. Ya, udah begitu banyak bukti gitu ya. Tunggu apa lagi gitu ya? Udah puluhan bukti gitu. Ya masa mau tetangga kanan kiri Anda dapat dulu gitu ya, baru Anda percaya seperti itu. Oke. Kemudian ini waktu ini ya, jadi kita waktu enak ya, jadi bisa jalan-jalan sama grup. Nah ini yang juga saya paling senang juga ya, jadi bukan waktu saya keluar negeri, tapi waktu sama grup. Wah paling enak dah itu ya, grupnya dihina-hina gitu kan. Wah kamu katro betul gitu kan, wah bahasa Inggris nggak bisa gitu kan, padahal nggak bisa juga sih sebenarnya. Tapi ya enak lah gitu, jadi ya kita saling hina-hinaan gitu kan, tapi di luar negeri gitu loh. Ya jadi ini kalau Anda juga serius nanti Anda bisa seperti ini. Ya, jadi kedepannya sama-sama Anda kerja keras, nanti suatu saat ya kita sama-sama ya teman seperjuangan, sama-sama dulu dihina orang, ya nanti sama-sama nikmatin hasilnya juga. Ya, ini kita foto-foto ya bergaya-gayaan ya di tembok Cina. Ini waktu pergi ke pabrik Tiansi, dan ini target berikutnya. Jadi kalau di Tiansi kan memang kita diajarin kan hidup ini kan kita harus punya target. Ya, harus punya rencana masa depan. Target berikutnya sudah capai ini, apalagi berikutnya. Ya, ini beberapa target saya pribadi. Saya di bisnisnya memang sudah tertanam kuat, ya kayaknya enak banget gitu kalau punya aset banyak. Ya, jadi makanya saya tadi kan aset Tiansi saya bangun, ya rumah sudah saya bangun, saya sewakan ke orang. Nah, saya pengen punya lagi target aset ketiga, saya lihat orang tuh kok enak ya punya rumah bangsalan gitu ya, sewain orang dapat 500 ribu sebulan, kali 10 5 juta, kali 20 bisa 10 juta gitu, kok kayaknya enak banget gitu loh. Ya, jadi makanya saya sudah tanamnya sekarang juga udah mulai beli-beli tanah juga. Sudah mulai rencanakan lagi ya bangun aset selanjutnya. Kemudian target aset keempat. Jadi saya pengen dia punya aset sebanyak mungkin dulu, saya pengen bangun semacam
kayak ruko. Ya ruko mungkin satu lantai dulu kecil-kecilan baru sewakan lagi ke orang. Ya jadi biar uang mengalir terus lagi. Nah terus saya juga nanti target juga mau pergi Korea, tapi sudah nggak mau pergi sendiri lagi. Ya sekarang saya juga benar-benar lagi gimana caranya harus bawa 4 jalur. Ya jadi karena memang kan kalau kita mau punya sehat kan kita harus bawa grup sebanyak mungkin ke luar negeri. Nah ini memang saya juga butuh perjuangan keras juga ke sini ya. Tapi memang ya selama kita emang siap kerja keras ya kenapa enggak gitu loh. Ya sekaligus Anda tunjukin tadi ya prestasi ke grup Anda juga gitu loh. Anda kebayang nggak Baby? Mungkin apa ya, Anda ngeliat nih, waduh Pak kayaknya kok berat banget ya. Makin berat sesuatu itu, kalau Anda bisa goal Ibu, Anda kebayang nggak efeknya di grup Anda seperti apa? Ya Anda aja yang waduh Pak bisa apa enggak ya, tapi selama Alpine Anda bilang bisa, artinya apa? Ya berarti bisa. Nah itu Anda belajar. Ya saya juga waktu di Hong Kong tuh hampir nggak pergi. Ya tapi begitu Upline saya bilang kamu bisa, ya ini masih bisa, masih sempat. Akhirnya saya kejar, ternyata benar-benar gol. Padahal saya sudah nggak yakin bisa gol. Ya jadi selama Upline Anda bilang bisa, Anda kejar. Ya itu pasti bisa. Ya sekaligus Anda tunjukin prestasi di grup Anda. Ya gimana caranya Anda pergi Korea, wah grup Anda itu pasti panas sekali. Ya jadi sayang ya kalau Anda nggak benar-benar maksimalkan, sayang sekali. Ya kalau apalagi kalau Anda mau ngejar setahun bintang 8, nah ini sudah cara paling enak sudahlah. Anda harus gol ke sini. Ya memang nggak gampang, tapi sekali lagi ya setahun bintang 8, Ibu layak nggak diperjuangkan? Layak. Artinya apa? Ya berarti Anda excel di Korea bulan April itu berarti layak juga. Ya jadi kalau dari Panaga diajarin bulan ini Anda mesti CP, bulan depan Anda CL, ya bulan berikutnya Maret Anda CLP, bulan April Excel. Nah biasanya bulan Mei, Juni, Juli itu biasanya tuh ada promo dari Tianxi. Ya kalau nggak New Bintang 6, biasa New Bintang 7 itu berangkat ke luar negeri lagi. Ya jadi kalau Anda bangunnya benar, CLW Gold, Korea Gold, terus yang peringkat Tianxi Gold, itu sudah pasti beli mobil dan sebagainya. Ya mau ngejar bintang 8 Desember, ya pasti kelihatan. Gitu loh. Makanya kenapa ada orang kok setahun bintang 8, ada orang kok 5 tahun baru bintang 8. Kok jauh sekali bedanya. Nah karena mereka ikut bangun momentum. Ya jadi ini mumpung momentumnya pas, ngarahin kejar ke Korea. Gitu. Ya nanti kan ada meeting CP bintang 4, ada CL juga ya. Nanti Anda, nah itu sayang ya Anda maksimalkan. Ini ya saya ini kemudian di Samarinda sudah ada yang dapat yang mobil Pajero. Ya saya juga jadi pengennya nanti mungkin kemungkinan belum tahu ya apakah BMW atau Pajero. Nah cuma kalau di Samarinda kan medannya termasuk parah. Jadi kemarin ya saya waktu beli BMW itu ya, itu BMW-nya banyak anggur di rumah ya karena pendek. Jadi Samarinda itu kan udah banjir, jalannya amburadul lagi kalau masuk kampung-kampung. Ya jadi ya saya rencananya kemungkinan mau pilih mobil besar. Ya jadi bisa dibawa nanti sampai ke ujung-ujung, downline saya mau yang sampai ke ujung manapun ya mereka tetap bisa ngelihat gitu loh buktinya. Ya jadi kalau saya prinsip kan seperti itu. Jadi biar downline juga bisa ngelihat gitu loh hasilnya masa depan dari bisnis ini. Oke. Ya saya sekarang bintang 8 pun ya saya masih melakukan pekerjaan seperti bintang 3 juga. Ya jadi kadang saya masih naik motor juga gitu kan kalau mau berjuang masuk ke gang-gang dan sebagainya pun ya kadang kalau mau naik motor ya naik motor. Ya sampai ngelebar sekarang pun saya juga masih tetap ngefront juga. Ya masih ngelebar juga gila-gilaan. Ya jadi ini ya saya 6 tahun ini benar-benar ya sudah siapin ya untuk ya pokoknya fight habis-habisan. Ya setelah itu nanti ya tetap kerja juga cuma sudah tinggal nikmatin hasilnya. Ya kan Tianxi kan saya percaya kalau kita serius ya pasti akan jadi asetnya. Ya oke selanjutnya nah bagaimana dengan Anda? Ya sudah nggak Bapak Ibu Anda merencanakan juga masa depan Anda? Ya apalagi Anda mungkin yang masih banyak muda-muda, wah nggak kebayang ya kalau yang muda-muda udah sukses gitu ya. Masih belum lulus kuliah udah punya BMW sendiri, udah punya rumah ratusan juta gitu ya, ya kebayang gitu loh. Ya seperti apa masa depan Anda. Nah itu Anda bisa dapatkan dari bisnis Tianxi. Ya dan ini leader-leader kita sudah buktikannya, ini juga sudah bukti nyata Bapak Lusenden bangun rumah lebih dari 30 miliar, ya THL-nya 3,5 miliar, kacanya 1,2 miliar, kaca sama buat injak-injak aja hampir 5 miliar Bapak Ibu. Ya Anda kebayang gitu ya, itu dari bisnis Tianxi. Ya itu kolam renang aja unicorn Bapak Ibu. Ya terus ini ya juga salah satu bukti besar beliau ya, jadi beliau juga sudah punya koleksi mobil mewah. Oke dan Mr. Lee pun juga sudah buktikan dari Tianxi yang dulunya seperti ini. Ya dengan kekuatan visi, ya akhirnya bisa sampai pabrik yang segede Bagong begini. Ya jadi ini gede banget lah pabriknya. Saya jalan kaki dari pagi sampai sore nggak habis-habis. Ya inilah kekuatan sebuah visi. Ya jadi dari pabrik seperti ini, Anda kebayang ya, jadi bisa sampai sebesar ini. Ya Pak Luis dari dulu cuma kos-kosan gitu ya di kota Bandung lagi. Ya Anda bisa cari sendiri nanti kosnya Pak Luis di Babakan berapa gitu. Ya. Itu sampai sekarang beliau bisa berubah sampai bisa punya rumah di Dago Pakar. Ya jadi makanya saya bilang kalau Anda di Bandung sampai nggak sukses keterlaluan. Ya kenapa buktinya sudah begitu banyak. Ya tinggal ya keputusan di tangan Anda. Ya Tianxi sudah begitu banyak bukti. Ya Anda sudah lihat juga buktinya sebesar apa.
pastikan Bapak Ibu ya Anda berjuang keras. Tahun ini mulai sekarang ini Anda kerja keras habis-habisan dan tahun-tahun berikutnya ya nanti Anda nikmatin hasilnya. Ya, oke, mungkin itu aja yang bisa saya sharingkan. Ya, semoga ini berguna buat Anda semuanya. Ya, saya tunggu nanti Anda di pertemuan-pertemuan CPM ya di Samarinda ya tentunya sebagai pembicara. Oke, sukses Anda semuanya. Selamat malam.